sesi spesialnya nih. Ada yang udah tahu belum? Atau udah kenal secara pribadi nih sama pembicara kita yang luar biasa? Mungkin boleh nih kasih emot-emot atau apa gitu? Boleh banget. Yang udah tahu di sini? Oke. Siapa sih pembicara kita? Gitu. Kenapa kok? Wah, kenapa kok sangat spesial sekali? Saya bilang, gitu. Oke, jadi saya akan menyampaikan nih profil mengenai Kak Virania Putri Harsanti. Siapakah beliau? Kak Virania ini adalah mahasiswa ITS ya. Siapa yang dari sini ada yang dari ITS nggak nih? Ada yang dari ITS? Mungkin ada kelasnya atau temennya? Oke, Kak Alfred, my classmate is here. I enter. Oke, nah gitu ya Kak Virania dan Kak Alfred ya, welcome ya dan kakak-kakak yang lain. Nah ini ya mungkin yang belum kenal sama Kak Virania atau mungkin di sini ada yang followersnya Kak Virania, gitu ya. Kak Virania ini keren banget gitu ya. Selain Kak Virania ini kuliah di tempat yang keren di ITS ya, dan juga Kak Virania ini ternyata sudah punya prestasi nih, gitu. Prestasinya itu bahkan dari sejak SMP, dari bukan hanya di bidang IT aja, tapi juga di bidang sastra dan lain-lainnya. Gitu, tapi saya akan highlight mengenai prestasi yang terbaru, yaitu yang pertama adalah First Winner of Hackfest, ya, 20 and 24, and Gold Medalist of Gemastic ya, ke-17 2024 for a Smart Device Embedded System and IoT. Best Paper of Gemastic 17 20 and 24 for Smart Device Embedded System and IoT. Kemudian Most Innovative Project of NASA International Space. Wow, NASA. Apps Challenge 20 and 24. Tadi saya sedikit ngobrol sebelum teman-teman masuk ya dengan Kak Virania. Kak Virania ini punya cita-cita jadi astronot juga dan selain itu punya hobi cosplayer. Mungkin Kak Virania bisa memperkenalkan diri langsung nih Kak sebelum masuk ke materinya. Silakan Kak Virania, welcome kepada Kak Virania Putri Harsanti. Oke. Ayo Oke, silakan Kak. oke, siap. Terima kasih Kak Ina. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Virania Putri Harsanti. Kalian bisa panggil aku Vira, bisa panggil aku Virania, mungkin panggil Vir juga boleh. Atau mungkin buat teman-teman yang di sini, kalau mau panggil aku dengan nama-nama yang lain juga boleh ya. Biasanya sering dipanggil Sigma, dipanggil King gitu. Nah, jadi aku tuh orangnya asyik banget guys. Dan aku selalu punya suatu culture gitu ya. Dalam setiap webinar aku, teman-teman gak perlu takut buat langsung ramein kolom komentar karena di sini kita bukan sekadar webinar nih teman-teman, tetapi kita bakal seru-seruan di channel Discord pribadi kita. Oke? Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ada nanti pertanyaan, diskusi, langsung aja ya bisa tanya aku secara live di webinar ini dan juga bisa DM aku secara pribadi di Instagram. Sebelumnya aku mau berterima kasih banyak kepada Kakak Fatur dan juga Kakak Ina dari Brisa Exchange yang telah memberikan saya kesempatan emas nih buat bisa kenalan sama teman-teman baru. Terima kasih semua ya. Terima kasih semuanya yang sudah ikut webinar aku. Oke, jadi next step kita langsung ngapain nih Kak Ina? Oke, terima kasih Kak Firani, luar biasa banget ya. Nah, kalau sekarang Kakak habis memperkenalkan diri, mungkin ada yang mau nanya nih Kak Firani secara pribadi dulu nih. Oke, Ada yang mau nanya ada yang soal mau Kak nanya nggak? Firani ya? Mungkin ini sebelum kita materi sesi, mungkin apakah hobinya Kak? Atau gimana nih Kak? Single apa taken Kak? Seperti ya Kak ya? Tapi lebih relate lagi tanya soal prestasinya tentunya. Nah, Em, gimana ada yang mau bertanya atau kita lanjut aja mungkin ya? Boleh banget. Oke, silahkan Kak Firania. Oke guys. Oke, jadi aku izin share screen terlebih dahulu ya Kak Ina. Terima kasih banyak atas introduction-nya yang sangat heartwarming banget nih di malam hari ini. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat sebelumnya? Aman nggak? Oke guys. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya izin memulai ya materi di webinar pada malam hari ini. Oke, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Oke, teman-teman, kenalin, aku Vira. Aku adalah seorang anak teknik informatika dari Institut Teknologi 10 November yang sebenarnya punya background enggak jago matematika. Nah, jadi di sini aku bakal
kenalan dulu nih sama teman-teman sekalian. Oke, jadi ini adalah sedikit profil aku dan kesibukan aku nih selama aku kuliah tuh ngapain aja ya Kak. Nah, jadi sebenarnya kalau dinilai dari portofolio, banyak banget guys orang-orang yang jauh lebih hebat daripada aku di luar sana. Tetapi kalau aku terinspirasi ya guys, jadi aku tuh punya role model yang namanya tuh Timothy Ronald sama Kalimat Sada. Jadi Prof Kakak tuh pernah bilang gini, kalian itu nggak perlu berusaha untuk mencapai kesempurnaan atau jadi yang terbaik. Tetapi yang terpenting adalah gimana caranya kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari ini daripada kemarin. Nah, dan itu adalah hal yang sering aku tanamkan kepada diri aku selama aku menjalani ya kehidupan perkuliahan yang sangat jujur berat teman-teman. Banyak banget nih cobaannya baik secara sosial maupun secara akademik. Tetapi alhamdulillah aku senang banget bisa diberikan berbagai macam rezeki dari Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya hamba bisa berbagi kebahagiaan nih dengan teman-teman. Seperti contohnya di Brisa Exchange webinar malam hari ini. Oke, jadi hobi aku ketika kuliah adalah aku suka banget ikut lomba-lomba di bidang teknologi, yaitu seperti hackathon, baik dari yang Puspresnas maupun yang non-Puspresnas nih. Nah, jadi ciri-ciri aku guys kalau ikut lomba, itu suka banget lihat siapa penyelenggaranya sama kira-kira buat bayarnya itu ada fee-nya nggak ya. Nah, jadi aku bakal kasih tips and trick juga ke teman-teman gimana sih caranya pilih lomba yang worth it, bergengsi, dan juga bisa verified nih untuk CV dan portofolio kalian. Untuk experience-nya, alhamdulillah aku baru menyelesaikan magang pertama aku di semester 6 kemarin, yaitu sebagai AI Engineer Intern di Evenchi, yang dimana bos aku itu adalah seorang orang Belanda asli gitu dari Netherlands. Nah, selanjutnya aku juga punya beberapa startup yakni seperti Asteria Academy dan New Track dan juga Cyber Security yang masing-masing bergerak di bidang salah satunya itu pendidikan dan yang kedua disabilitas dan yang ketiga tentang keamanan siber. Nah, di sini teman-teman boleh banget nih kalau misal berkenan untuk support anak-anak aku yaitu newtrack.id bisa di-subscribe di Instagram dan juga channel YouTube-nya ya. Dan kalau misal teman-teman ingin mendukung konten-konten aku, kalian bisa lihat tips and trick nih tentang lomba-lomba aku lainnya di TikTok aku yaitu Catchpons. Tetapi mohon maaf sekali, saya hanya bisa memfollow back dan juga berkoneksi di LinkedIn maupun Instagram teman-teman. Karena untuk di TikTok, aku ingin menjadi seorang content creator begitu guys. Oke, jadi without any further ado, semoga malam ini kita bisa berbagi energi kebahagiaan bersama-sama dan teman-teman juga feel free untuk berkoneksi ya dengan satu teman yang lainnya. Oke, karena di sini aku yakin teman-teman yang sudah ikut Brisa Exchange webinar pada malam hari ini adalah orang-orang yang sangat high value dan juga memikirkan masa depan. Oke, jadi bahan ngopi kita hari ini adalah jadi ketika aku ngisi webinar teman-teman, aku tuh punya suatu culture. Yang pertama adalah harus santai, dan yang kedua, kalian boleh lakuin semua kegiatan yang kalian suka, seperti mungkin ngopi, atau mungkin makan malam, atau mungkin kalian juga sambil tidur-tiduran, enggak apa-apa. Yang terpenting kalian bisa fokus untuk mendengar aku, jadi feel free ya untuk menganggap webinar ini, apakah harus on cam atau duduk di kursi, kalau mau ramein boleh. Tetapi kalau misal teman-teman capek nih, seharian udah kerja, udah banyak banget nih kegiatannya, kalian boleh banget kok buat dengerin webinar aku sambil tidur-tiduran. Karena di sini kita bisa aja kayak podcast gitu nih teman-teman. Oke, jadi sesuai dengan kisi-kisi yang ada di poster webinar kita ya. Di sini ada 4 topik nih teman-teman. Yang pertama, bagaimana sih cara bisa membuat topik esai yang strategis, dan yang kedua adalah roadmap atau step by step buat teman-teman bisa bikin esai yang stand out nih untuk bersaing dengan ribuan peserta di suatu lomba. Dan yang ketiga adalah gimana sih caranya teman-teman buat bisa bikin portofolio lomba yang pertama sangat kuat. Jadi kuat itu dalam artian dia lombanya kredibel dan prestigious, dan yang kedua verified, yakni dia itu dipercaya nih oleh para HRD di luar sana nih. Mungkin teman-teman kalau misal punya cita-cita, misal pengen pekerjaan lamar di mana, nah kalian tuh kira-kira harus ikut lomba yang mana aja sih buat bisa naikin portofolio kalian. Dan yang keempat adalah peran dari analisis dan juga berpikir kritis dalam membuat suatu argumen yang kuat. Oke, jadi di sini agak berat ya materinya, tapi tenang aja, karena kalau sama aku tuh nggak ada yang berat teman-teman, semuanya tuh bisa gampang banget. Nah, mungkin di sini ada yang pertanyaan nih, anak teknik, kok tiba-tiba bisa bahas essay? Nah, jadi ada suatu sedikit background checking dari aku. Oke, jadi kenalin lagi, nama aku Vira. Aku adalah anak teknik yang backgroundnya sebenarnya dominan di seni dan sosial humaniora dari SD dan juga SMP. Jadi, kalau teman-teman lihat, Kak Vira sekolah di mana?
Aku tuh dulu sekolah di SMP 1 dan SMA 5 Surabaya, teman-teman. Di situ memang persaingan secara akademik itu cukup kuat ya, karena merupakan SMA dan SMP favorit di kota aku. Tetapi selama aku masih SMP dan SMA, waktu itu aku belum kenal sama yang namanya teknologi. Tetapi aku itu adalah seorang yang suka banget baca buku. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu ya, ada influencer namanya Sela Baca Buku. Aku tuh dulu kayak Sela, teman-teman. Aku tuh cuma anak yang suka kuncir dua, kacamataan, dan aku sama sekali nggak mikirin penampilan, karena aku cuma suka baca buku. Jadi maklum ya, kalau misal aku yang dulu sama yang sekarang berbeda, karena aku juga pengen glow up nih, teman-teman, punya kehidupan yang lebih sehat. Oke, jadi ada dua hal yang penting banget nih, sebagai anak yang belajar sastra. Literasi itu nggak cuma bikin aku belajar tentang cara berdialog atau mungkin bercakap-cakap dengan teman, tetapi juga belajar cara berdialektika. Jadi kalau misal teman-teman lihat ya, Vira, kamu tuh kenapa sih belajar sosial humaniora tetapi masih suka kaku kalau ngomong sama teman? Nah, itu karena aku memang nggak belajar berdialog dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman, tetapi aku belajar cara berdialektika, yaitu gimana caranya kita bisa menyampaikan suatu ide atau gagasan secara berbobot dan juga secara elegan karena didukung oleh berbagai macam teori dan fakta dan juga data seperti itu. Nah, dan poin yang kedua, ini yang salah satunya paling penting, apalagi di era adanya artificial intelligence. Jadi teman-teman, kalian sebenarnya nggak perlu takut tentang perkembangan artificial intelligence yang bisa sesuai atau mungkin bisa menandingi pemikiran manusia. Tetapi kalian harus takut kalau misal kalian itu enggak bisa jadi manusia lagi ke depannya. Gimana tuh Kak, nggak jadi manusia lagi sebagai contoh? Kalian suka coding, kalian jago banget di hal teknis, tetapi kalian nggak tahu gimana sih cara memanusiakan manusia, seperti itu. Jadi yang harus ditakutkan bukanlah bagaimana logika dan pemikiran kita bisa bersaing dengan AI, tetapi yang harus kita takutkan adalah gimana kalau kita bisa kehilangan fitrah kita sebagai manusia, yaitu ada di segi empati, atau mungkin memanusiakan manusia lain, menghargai, dan juga cara bernalar atau mungkin berimajinasi dan juga berpikir dengan passion seperti itu. Nah, itulah yang membuat kita suatu manusia ya. Kita punya free will dan kita enggak asal bisa suatu hal karena kita belajar dari kumpulan data. Tetapi kita punya yang namanya kesadaran atau consciousness dan kita punya yang namanya jiwa, seperti itu. Nah, jadi ketika aku berusia 13 sampai 15 tahun, aku suka banget buat baca buku yang topiknya berat-berat banget nih. Yang pertama, yang paling aku andalkan adalah Dunia Sofi. Jadi Dunia Sofi itu isinya tentang filsafat dari zaman Prasokrates sampai postmodernisme. Ibarat kata gini, kalau misal kita belajar filsafat, kita itu belajar induk dari semua ilmu pengetahuan. Kita juga belajar sastra, kita juga belajar politik, dan kita juga belajar sejarah, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau misal kalian belajar filsafat, kalian bakal keserap nih semua ilmu dan sudut pandang dari ilmu pengetahuan yang lainnya, baik dari segi saintek maupun sosial humaniora. Dan yang kedua, aku dulu suka banget tuh belajar yang namanya tentang teori sastra. Nah, jadi walaupun kesannya cuma teori, teman-teman, atau mungkin kalau misal zaman sekarang ya, ilmu sosum itu nggak berguna karena nggak ada lapangan pekerjaannya. Jujur, kalau menurut aku, suatu hari di mana AI itu mulai menggantikan manusia, ilmu sosum itu adalah value-value terakhir yang mendefinisikan kita sebagai seorang manusia, dan aku yakin banget ilmu ini akan sangat berguna di masa depan. Karena semakin perkembangannya zaman, ketika orang itu invest semua hal di teknologi, orang-orang itu semakin itu yang seperti yang aku bilang tadi ya, lupa fitrahnya sebagai manusia. Jadi ketika aku masih kecil, aku benar-benar mengidolakan karya-karya dari berbagai macam sastrawan di Indonesia. Salah satunya adalah Chairil Anwar, W.S. Rendra, dan juga Sapardi Djoko Damono. Jadi mereka tuh orang-orang yang hidup di zaman penjajahan, zaman di mana kita masih Orde Baru, dan disitulah buah-buah pemikiran sosial itu muncul, teman-teman. Maka dari itu, menurut aku juga penting buat teman-teman belajar sosum. Karena sosum itu memanusiakan manusia, dan teman-teman bisa tahu nih sudut pandang dari orang-orang yang hidup di masa lampau sebelum kita. Selain itu, aku juga suka banget nih sama psikologi dan juga politik dan fisika modern. Jadi kalau aku bisa sedikit bercerita, ini adalah gambaran aku sedang membaca puisi dengan teman masa kecil aku tuh yang tunanetra. Jadi ini yang nyanyi lagi tunanetra, teman-teman. Jadi yang sedang bernyanyi ini adalah anak yang mengalami disabilitas tunanetra. Nah, dan juga aku alhamdulillah memenangkan berbagai macam prestasi di sastra dan punya buku kumpulan cerpen yang dibuat sama teman-teman sekelas aku. Nah, buku kumpulan cerpennya itu biasanya membahas topik tentang kebinekaan dan juga tentang korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga membahas sejarah Indonesia. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa sertifikat yang pernah aku raih sebagai bukti bahwa
Dulu tuh aku anak sastra banget dan aku belum kenal sama yang namanya teknologi sama sekali. Aku tuh gaptek, aku tuh nggak ngerti spek laptop, apa itu RTX, apa itu prosesor, aku nggak ngerti teman-teman. Jadi aku kalah banget ilmu pengetahuannya di teknologi dibandingin sama teman-teman aku yang suka ngegame Minecraft atau mungkin suka main Mobile Legends dari kecil seperti itu. Nah, by the way, aku juga suka lukis. Nah, jadi jujur aku tuh belajar banyak hal selain teknologi di masa kecil aku, dan itulah yang bisa menjadikan aku pribadi yang random dan juga punya banyak sudut pandang. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, tetapi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Karena di sini aku sebagai teman kalian semua bakal bantuin teman-teman gimana sih caranya supaya punya strategi dan mindset untuk bisa berpikir tanpa harus belajar ilmu multidisiplin secara bertahun-tahun. Jadi kan di sini teman-teman udah kebanyakan udah di usia kuliah kan dan mau berorientasi ke dunia kerja. Nah, jadi di sini aku bakal tunjukin tips and triknya gimana caranya teman-teman itu punya suatu mindset seolah-olah kalian tuh pernah belajar berbagai macam ilmu pengetahuan yang macam-macam. Tetapi kalian bisa belajar dari webinar aku aja daripada baca buku yang tebelnya segini-segini gitu ya. Nah, jadi kebanyakan permasalahan anak-anak lomba di sekitar aku itu bukan di skill issue, tetapi pertama mereka itu punya insecurity tentang ide mereka, ideation mereka, dan juga mereka punya lingkungan yang kurang mendukung. Sebagai contoh nih, teman-temannya kurang ada yang suka passion lomba. Akhirnya dia jadi belajar sendiri. Dan mungkin ada juga yang insecure karena banyak saingan-saingan yang lebih gacor gitu ya, dan lebih GGWP dari PTN-PTN lainnya. Seperti mungkin kita sebut aja ya, raksasa di gemastik itu biasanya UI, Universitas Indonesia tuh sulit banget buat dikalahkan. Nah, lalu kalau misal raksasanya di lomba PKM itu Universitas Gajah Mada. Nah, seperti itu. Nah, jadi ITS ini sebagai universitas ya yang dari Jawa Timur itu sedang melawan raksasa-raksasa dari Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman gak perlu takut karena ketika kita masuk di lomba, kita tuh punya suatu titik start yang sama, di mana kita itu dihargai dan diapresiasi oleh kinerja kita, bukan dari background universitas kita. Jadi itu ya, teman-teman gak perlu overthinking, dan teman-teman tidak perlu menyerah tentang mimpi teman-teman untuk bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi di kehidupan teman-teman sekalian. Nah, jadi kita ubah simsalabim 6 mindset yang jelek ini menjadi mindset yang lebih terang seperti itu, atau yang namanya growth mindset nih. Oke, jadi tentang ide, teman-teman perlu tahu kalau di dunia ini sudah nggak ada sesuatu yang orisinal. Sebagai orang yang pernah belajar filsafat dan juga sejarah, kalian tahu nggak sih perkembangan di mana orang tuh dulu melihat daging muncul lalat, itu artinya lalat itu muncul dari daging. Padahal enggak teman-teman, tetapi lalat itu bertelur sehingga dari daging tersebut yang terkontaminasi dengan telurnya lalat, itu bisa mengeluarkan lalat dan akhirnya membusuk. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, kalian nggak perlu jadi ilmuwan yang super genius untuk bisa ciptain sesuatu yang orisinal di dunia ini. Karena semua ide itu punya pangsa pasarnya sendiri teman-teman. Social engineering is real. Sebagai contoh nih, kalau aku ngomongin social engineering ya, itu contoh pendidikan. Pendidikan itu adalah bisnis atau ide yang gak pernah habis teman-teman. Karena ilmu itu selalu berkembang, dan skill juga ketakutan akan masa depan itu selalu dialami oleh masyarakat. Lalu yang kedua adalah biasanya ketakutan orang sehat untuk menjadi sakit. Nah, kita tuh harus mikirin juga teman-teman dari aspek kesehatan, kira-kira orang-orang tuh butuhnya apa sih? Apa yang bikin mereka itu bisa membeli suatu produk, atau gimana caranya mereka itu bisa punya suatu urgency gitu. Sebagai contoh nih, kalau misal di kasus aku bikin suatu ide namanya yang digunakan untuk membantu teman-teman yang mengalami disabilitas tunanetra dan juga Alzheimer. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk mengemukakan idenya, karena setiap ide itu berharga dan effort kalianlah yang akan menentukan kelahiran ide tersebut. Lalu teman-teman kalau misal ikut lomba berkelompok seperti business case atau hackathon, nah teman-teman bisa bentuk tim yang punya personality 3H. Yang pertama adalah si pebisnis, lalu yang kedua adalah si desainer, dan yang ketiga adalah si tukang ngoding. Nah, ini berguna buat hackathon ya, tapi kalau business case biasanya nggak harus sampai ngoding. Yang terpenting punya fondasi bisnis yang kuat dan bermain dengan data, seperti itu. Lalu yang ketiga, itu yang namanya Parkinson's Law. Ini bukan tips dari aku, tapi tips dari Elon Musk. Jadi ketika kalian menjalani hari-hari kalian, atau mungkin ikut suatu lomba, kalian itu nggak perlu bikin to-do list yang dicentang-centang gitu. Itu nggak perlu. Tetapi caranya adalah kalian harus bikin suatu hal itu jadi efektif. Sebagai contoh, aku nulis proposal maksimal dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Nah, itu harus ditepatin teman-teman. Karena kalau misal kalian gak nepatin itu, progres kalian bisa keundur. Nah, tetapi
time management itu nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau kalian tidak memiliki kerjasama yang baik sama yang pertama, itu adalah dengan diri kalian sendiri, dan yang kedua adalah dengan tim sekelompok kalian. Jadi, ketika kalian memilih tim, yang nomor satu adalah satu visi dan misi. Nah, kalau misal dia itu sudah punya satu visi dan misi yang sama, sebagai contoh dia orangnya sama-sama ambis, sama-sama punya mimpi yang besar untuk peradaban umat manusia gitu ya. Nah, dijamin dia itu nggak akan hilang. Dan kalian juga harus menentukan siapa sih leader di tim kalian seperti itu. Nah, lalu setiap tim itu punya kelemahan dan karakternya masing-masing. Jadi, kalau kalian takut nih untuk bersaing dengan tim-tim yang lebih hebat dari luar sana, kalian nggak perlu khawatir, karena setiap tim itu ada kelemahan dan karakternya masing-masing, teman-teman. Jadi kalau misal kalian presentasi di depan juri nih, sebagai contoh, wah, kalau aku nih, dulu tuh waktu ikut lomba, aku suka tekanan mental gitu ya, kayak, wah, itu alma maternya warna kuning, atau warna hijau tua, atau warna biru gitu. Nah, aku pasti mikirnya, ini bakal ngeri banget sih ide dan tampilannya, tapi terkadang nggak selalu, teman-teman. Kadang-kadang presentasinya itu terkesan kaku, kadang-kadang juga ada tim-tim lain yang kita nggak expect tetapi bisa jadi kuda hitam di suatu perlombaan. Jadi kalian nggak perlu takut dan tidak perlu yang namanya overthinking. Karena kalau misal kalian sudah berkembang dari segi mindset, kalian sudah menjadi juara seperti itu. Oke, jadi kembali lagi ya di bahan ngopi malam hari ini. Yang pertama adalah strategi untuk bikin tema esai, dan yang kedua adalah suatu roadmap nih, gimana caranya Kak supaya esai aku nih yang paling menonjol, dan yang ketiga adalah gimana caranya kalian bisa bikin suatu portofolio perlombaan yang cocok nih dengan keinginan HRD. Mungkin kalian mau lamar intern atau yang lain-lain seperti itu. Nah, lalu yang keempat, kalian bisa belajar yang namanya analysis dan critical thinking untuk bikin argumen yang bagus. Nanti bakal aku ajarin. Jadi tenang aja. Oke, nah jadi sebenarnya inti dari semua perlombaan ya, seperti essay atau mungkin hackathon atau mungkin business case, itu adalah business case, mohon maaf. Nah, itu adalah tentang elevator pitch. Nah, apa sih Kak elevator pitch itu? Nah, jadi ketika kalian mengemukakan suatu ide, kalian kan harus didukung tentang science dan data. Nah, tetapi sains dan data ini nggak semuanya bisa diterima di telinga masyarakat umum. Nah, jadi ketika kalian itu berpikir tentang suatu ide, sebagai contoh nih, aku mikirin ide tentang wormhole atau mungkin lubang cacing, dimana kalau di fisika modern itu, sebagai contoh nih, kalau misalkan aku, sebentar ya, aku izin ambil kertas dulu, karena ini adalah suatu teori yang sering dibicarain sama orang-orang di Interstellar. Nah, sebagai contoh nih, kalau di fisika modern itu ada yang namanya wormhole. Nah, di mana wormhole itu bisa koneksikan antara titik A yang mungkin ada di balik kertas ini dan juga titik B yang ada di balik kertas ini. Jadi dari titik A ke B itu bisa langsung nembus tanpa harus lewat sini gitu teman-teman. Nah, kalau misal ini dibicarakan dari sudut pandang orang yang ngerti sains, dia pasti bakal bilang, wormhole dalam Einstein-Rosen bridge, a brief introduction about general theory of relativity between 2 points in 4-dimensional Minkowski spacetime. Pasti kan kalau sebagai masyarakat kayak, hah, apa sih, nggak mudeng gitu, nggak paham. Nah, tetapi kalau misalkan kita bahas konsep wormhole ini secara dengan gampang ya di presentasinya, jadi sebagai contoh nih, daripada aku bilang judul gitu, aku bisa bilang gini, guys, aku mau bikin ide tentang wormhole. Gampangannya kalian bayangin suatu kertas, di mana kalian bisa tusuk kertas ini dengan suatu bolpen. Bentar. Nah, ini udah mulai ketusuk nih. Nah, sebagai contoh nih, kalian bisa hubungin kertas ini dengan suatu bolpen, dan bolpen ini jadi jembatan dari kertas ini. Nah, ini sebenarnya kalau kalian pikir-pikir, ini tuh konsepnya sama aja teman-teman, kayak pintu kemana saja dari film Doraemon. Nah, itulah yang dinamakan elevator pitch. Jadi, esai yang bagus, itu bukan hanya sophisticated dari segi judul, tetapi juga punya yang namanya elevator pitch, di mana ketika orang baca esai kalian, itu bisa paham, kalian itu ngomongin apa sih dalam 1 menit atau bahkan 3 kata. Sebagai contoh, kalau misal di yang kiri ini ya, emang secara konsep itu sama, jadi kayak bisa teleportation gitu kan, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 sampai 16 kata sebagai contoh. Nah, tetapi kalau misal kalian bisa trying to explain your idea itu sesuatu yang cuma 3 kata aja, yaitu pintu kemana saja. Nah, orang-orang itu pasti ngerti, oh, ini tuh tentang ini toh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah suatu hal yang aku alamin banget. Jadi, singkat cerita ya, aku izin sharing-sharing. Waktu itu, aku dan teman-teman aku dari Asteria Academy, itu brainstorming, kira-kira ide apa sih yang bagus buat produk teknologi kita. Yang dimana, alhamdulillah, secara proposal, produk teknologi kita itu dapat pendanaan yang aku bisa bilang ya,
Itu cukup gede teman-teman, karena dia dari Asian Development Bank dan kerjasama dengan ITS yang nilainya itu bisa sampai 150 juta. Nah, kita itu nyusun proposal itu sepanjang ini judulnya. Pengembangan pendidikan TIK berbasis gamifikasi untuk meningkatkan computational thinking pada anak usia 5-15 tahun. Nah, terus karena kita itu bingung ya, enaknya bikin aplikasi judulnya apa sih? Kita itu brainstorming sampai sebanyak ini. Banyak banget, sampai 101 kata. Mulai dari kata-kata yang kelihatannya keren nih kayak brainy no, build can, build let, build on, dan lain-lain. Atau mungkin Labster, learn gen, yang intinya itu serius-serius banget. Lalu, akhirnya aku propose ke CEO-ku. Guys, kalau bisa, jangan bikin kata-kata yang seribet itu. Gimana kalau kita namain aplikasi kita sebagai Gaptek. Dan kalian tahu nggak? Ini diterima. Jadi dua kata sepowerful ini yang artinya secara harfiah ya, karena ini aplikasi edukasi teknologi kan, Gaptek itu artinya gagap teknologi. Nah, kalau misal gagaptek artinya enggak gagap teknologi lagi. Nah, jadi kita itu brandingnya adalah aplikasi kita ini bikin kalian enggak gagap teknologi. Nah, jadi itu sebuah kata yang sebrilian ini teman-teman. Seperti sebagai contoh nih, kalau di presentasi aku tadi, pintu kemana saja. Nah, itu bisa mengalahkan suatu ideation yang sepanjang ini, sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Sebagai contoh nih, kalian pernah dengar nggak kata-kata seperti ruang guru, atau mungkin Bukalapak. Nah, ini kan udah pasti ngerti ya kalau orang-orang tuh, oke, Bukalapak itu artinya all shop, ruang guru itu artinya ruang belajar, atau mungkin seperti Shopee. Nah, Shopee itu artinya shopping atau belanja, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau misal bikin suatu kata, itu enggak perlu mikir yang serius-serius, tetapi gimana caranya kata-kata kalian itu bisa diterima oleh masyarakat luas, seperti ini, gitu ya. Makanya itu teman-teman, kalau misal kalian mau bikin essay yang bagus, itu bukan seperti ini. Sebagai contoh ya, tidak perlu seperti. Nah, jadi ketika kalian menulis essay, kalian itu nggak perlu nulis kata-kata secara panjang kayak gini aja. Tetapi kalian bisa bilang, sebagai contoh nih, ini produk kalian. Produk kalian adalah pintu kemana saja. Nah, terus kalian jelasin, pintu kemana saja itu definisinya ngapain? Nah, baru kalian tulis di sini. Tetapi yang jadi perhatian juri kali pertama adalah pintu kemana saja. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah sedikit tips and trick dari aku tentang essay. Ya udah, kalau kalian mau stand out, kalian itu harus bikin judul yang menarik. Nah, kalau misal kalian judul aja udah nggak menarik, kalian itu nggak bakal bisa dapat perhatian dari Bapak Ibu Dewan Juri. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya aku nggak langsung bisa dapat kata-kata yang brilian seperti gagaptek. Nah, aku tuh awalnya juga bikin kata yang pinginnya keren, teman-teman. Sebagai contoh, new track. Nah, tetapi tetap seribet-ribetnya kata-kata, dia itu harus ada filosofinya. Sebagai contoh, new track atau track yang baru, jalan hidup yang baru bagi teman-teman penyandang demensia dan juga tunanetra. Dan itu bisa dijelasin di pitch deck atau esai kalian nanti. Seperti itu ya. Jadi secara mindsetnya udah berubah nih. Kak, gimana cara bikin judul esai yang bagus? Gampang. Pertama, kalian harus gabungin antara elevator pitch dan juga keterangan dari esai kalian. Jadi, jangan cuma ditulis gini, tetapi kalian tulis panjang seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ke next slide, di mana kita bakal bahas lomba yang namanya Gemastik ya. Dan mungkin ini juga bisa berguna banget buat teman-teman yang mau ikut lomba esai lainnya. Oke, guys, jadi kalau misal kalian itu ikut suatu lomba, pasti ada yang namanya suatu tema kan. Sebagai contoh nih, kalau misal di Gemastik tahun lalu, temanya adalah tentang sebagai berikut. Pengembangan TIK untuk mendukung kemandirian bangsa. Nah, jadi kalian itu harus bisa mencocokkan tema dengan yang namanya SDG atau Sustainable Development Goals dari PBB. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian mikir, Kak, gimana sih tipsnya menang lomba A, B, C, D? Gampang banget. Semua juri di lomba itu menilai impact. Nah, sayangnya di sekolah kita itu nggak diajarin tentang hal ini. Kita cuma disuruh menyelesaikan permasalahan-permasalahan di mana kita itu memodalkan permasalahan yang nyata. Sebagai contoh nih, kalau kalian belajar fisika, asumsikan seekor penguin adalah silinder pejal. Nah, ini memang berguna banget buat bisa memahami teori-teori yang lebih sulit dan juga konsep-konsep yang lebih advance buat kedepannya. Tetapi dalam kehidupan, variabelnya itu banyak, teman-teman. Enggak cuma X, Y, Z, tetapi sangat dynamic ya. Nah, sebagai contoh, di realitanya, kita harus bisa mencari teman-teman yang punya disabilitas tunanetra dan juga punya Alzheimer, itu kira-kira butuhnya apa sih? Bisa diselesaikan dengan teknologi apa sih? Nah, jadi di sini adalah potret dari aku dan teman-teman.
sedang melakukan pengabdian masyarakat nih kepada teman-teman yang mengalami disabilitas tunanetra di SMPLB YPAB Surabaya. Jadi di sini ada teman-teman yang lagi sekolah nih di SMPLB, terus kita coba testing alat kita secara langsung. Apakah alat ini berjalan dengan sempurna? Sejujurnya enggak. Tetapi kalian enggak boleh takut ya buat testing alat kalian ke masyarakat, karena input dari masyarakat itu lebih berguna lagi. Jadi daripada kalian overthinking, oke, ini aplikasi tambahin fitur A, B, C. Nah, sebenarnya masyarakat itu nggak perlu fitur sebanyak itu. Mereka hanya perlu fitur-fitur utama yang mereka butuhkan, seperti itu. Oke, jadi di sini adalah satu quotes yang aku selalu kasih tahu ya buat teman-teman semua. School problems itu enggak sempurna. Oke, gini, school problems are perfect. Jadi mohon maaf, school problems itu sangat sempurna, teman-teman. Karena kalian udah disediain variabel, disediain rumus, dan disediain tanya jawabnya, formatnya, ada pilihan gandanya atau esai. Tetapi di kehidupan itu nggak kayak gitu. Permasalahan di kehidupan itu sangat beragam. Sehingga tugas kita sebagai mahasiswa, atau terutama anak teknik ya, kita itu harus fix the real stuff, not the textbook things. Jadi kita harus bisa gimana caranya permasalahan-permasalahan yang ada di planet bumi ini kita selesaikan, bukan permasalahan-permasalahan yang ada di buku paket, seperti itu. Nah, makanya aku selalu bikin memes ini nih, dimana kita sebagai anak lomba atau anak yang suka ikut hackathon, itu pasti bakal mengandalkan SDGs sebagai bahan untuk lomba. Bisa aja dari kemiskinan, kelaparan, seperti itu. Nah, jadi kalau misal aku kemarin lomba ya di Google, kita kan nggak bikin proposal atau esai teman-teman sebenarnya, tetapi kita langsung bikin yang namanya pitch deck. Nah, pitch deck aku yang alhamdulillah dapat juara 1 di Google Jakarta, itu sangat simple dan sangat sederhana. Nggak punya desain yang aneh-aneh, tetapi cara aku mengarang itu cukup hooking gitu ya. Jadi first slide itu selalu tentang hook atau statement. Sebagai contoh nih, tunanetra. Ya udah, tunanetra kan tentang kegelapan. Kalian bisa desain PowerPoint kalian sebagai contoh. Imagine a world of darkness where more than a billion people grapple with vision gitu. Jadi gimana caranya kalian tuh bisa bikin audiens kalian itu ngerasa, aduh kayaknya nggak enak ya jadi disabilitas tunanetra, dunia itu gelap dan rasanya tuh suram gitu. Kalau kita nggak bisa melihat warna-warna lain yang mungkin kalau teman-teman tunanetra itu ya, aku bisa belajar banyak banget guys dari mereka, bahwa ada yang tunanetra dari lahir, di mana mereka literally gelap, gak bisa lihat apa-apa. Ada juga yang mereka hanya mengalami keburaman. Jadi they can see my color, mereka bisa melihat warna-warna yang ada di sekitarnya, tetapi sangat amat rabun, dan itu nggak bisa dibenerin pakai kacamata aja teman-teman. Nah, jadi ketika kalian bikin suatu essay, mungkin di Gemastik atau mungkin di lomba-lomba lain, kaitkan dengan yang namanya SDGs. Nah, jadi di SDG itu selalu ada poin-poin impact-nya. Sebagai contoh nih, SDG 3, itu ada impact 3.1. Nah, kalian harus pastiin inovasi kalian itu selaras dengan poin 3.1. Mungkin kalian juga mau perbaiki di segi pendidikan yang berkualitas nih, dari poin SDGs nomor 4. Nah, jadi kalian harus kasih contoh gimana caranya sih biar bisa sesuai dengan impact 4.1, 4.2, dan juga 4.3, seperti itu. Oke, jadi sebagai anak yang suka belajar hal-hal random, aku jadi terbiasa untuk menyelesaikan hal-hal secara random juga. Dan secara psikologis, ini dinamakan dengan yang namanya lateral thinking, teman-teman. Nah, jadi ada yang ini ya, jadi mungkin kalau teman-teman sering tahu nih, apa sih Kak cara berpikir? Nah, jadi hal yang nggak kebanyakan dikasih tahu sekolah adalah kita itu disuruh belajar, tetapi kita enggak ajarin gimana caranya menalar. Dan which is itu penting banget teman-teman, karena menalar itu adalah fondasi dari segala-galanya. Jadi kalau misal teman-teman melihat suatu permasalahan dan pingin recycle ide-ide yang sudah ada sebelumnya dari tahun ke tahun, kalian harus bisa mandang itu dari sudut pandang yang lain. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, ini sebagai contoh nih, ada satu permasalahan. Nah, kalian tuh tahu kalau solusinya ini. Sebagai contoh, kalau di tunanetra itu banyak banget pendanaan PKM tahun ini yang bikin alat-alat tunanetra di mana itu pakai tongkat. Nah, di situ aku waktu di Google Hackathon itu pakai alat yang namanya sarung tangan. Jadi aku kan suka nge-gym ya, aku suka minum Elmen whey protein. By the way, yang rasa bubblegum enak banget guys. Kalian harus beli Elmen rasa bubblegum. Oke, nah itu enak banget. Dan akhirnya aku suatu waktu karena mager dan sibuk kuliah, aku berhenti nge-gym. Di situ aku pun sulap sarung tangan aku buat ditempelin Arduino, baterai 3,7 volt. Habis itu juga ditempelin Raspberry Pi, ultrasonic sensor, pakai perekat krek-krekan yang biasanya ada di jaket atau di topi, sampai akhirnya membentuk suatu alat seperti ini. Dan di mana ini ada AI-nya, ada object detection-nya, sehingga
Aku berpikir begini, kalau misal teman-teman tunanetra itu biasanya pakai tongkat untuk mengukur jarak, gimana kalau mereka bisa mengukur jarak dengan sesimpel pakai sarung tangan aja, jadi kayak Iron Man gitu. Karena aku berpikir bahwa mereka pasti akan meraba-raba hal yang ada di sekitar mereka. Jadi kalau misal mereka mau meraba, tapi di sini ada tembok, nanti dia tuh bunyi duluan gitu kayak tit gitu, seperti itu guys. Jadi itu tentang lateral thinking, di mana kalian harus berlatih untuk berpikir kreatif. Nah, gimana sih Kak caranya? Nah, caranya itu simpel banget. Instead of kalian mikir, kira-kira orang-orang kepikiran apa? Daripada kalian mikir kayak, aduh, UI bikin apa sih? ITB bikin apa sih? UGM bikin apa sih? BINUS bikin apa sih? Gimana kalau kalian mikirnya gini? Sebentar, UI kira-kira bisa bikin ini. Tetapi gimana kalau mereka nggak kepikiran tentang ide ini? Nah, itu namanya strategi. Makanya ini sangat sesuai ya dengan topik pertama, yaitu gimana caranya bikin strategi, bikin essay atau ideation yang paling gacor. Nah, karena kalau misal teman-teman bisa kepikiran apa yang orang nggak terpikirkan, dan ternyata bisa tepat sasaran juga dengan data-data dan juga teori yang bakal mendukung ide dari teman-teman, teman-teman bisa kasih kesan yang sangat mind-blowing buat jurinya. Jadi juri itu bakal kaget kayak, loh bisa ya ternyata sarung tangan gym dijadiin buat alat tunanetra seperti itu. Jadi lateral thinking itu nggak perlu nonton film yang kayak Interstellar atau mungkin harus bikin robot yang humanoid banget. Itu bukan lateral thinking teman-teman. Tapi gimana caranya kalian bisa mengemas hal-hal yang udah ada menjadi hal-hal yang nggak kepikiran tetapi berguna. Seperti itu ya. Nah, gimana sih Kak cara trigger lateral thinking? Yang pertama, nah, makanya aku sempat ceritakan waktu masih kecil, aku tuh anak sastra dan aku punya teman yang suka nyanyi dan suka main trompet, tetapi mereka tunanetra. Nah, ya udah aku pakai yang namanya internal trigger. Jadi dari internal aku, pengalaman masa kecil aku, itu bisa bikin aku kepikiran suatu ide untuk bikin alat bantu untuk tunanetra. Nah, kenapa sih guys aku bisa mikir gini? Karena waktu aku masih kecil, aku belajar yang namanya teori sastra. Nah, jadi di teori sastra itu kalian nggak cuma belajar tentang bahasa Indonesia, terus PUEB, kalian tuh bakal diajarin gimana caranya berpikir. Jadi itu namanya kayak psikoanalisis Sigmund Freud, di mana kalian bisa mengaitkan pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa kini dengan pengalaman yang terjadi di masa lalu. Seperti itu teman-teman. Jadi soshum itu ilmu yang sangat deep dan itu adalah kunci dari inovasi yang bisa memanusiakan manusia. Kalau misal inovasi itu tidak dilandasi oleh ilmu kemanusiaan, itu bakal menjadi suatu hal yang berbahaya. Sebagai contoh, senjata nuklir. Atau mungkin pembedahan-pembedahan yang ilegal di zaman dulu ya. Biasanya kalau orang riset tuh, misal Jepang menjajah negara apa, terus menawan, terus orangnya disiksa, dioperasi buat mencari ilmu pengetahuan. Nah, itu tidak berlandaskan kemanusiaan. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Ya karena mereka enggak belajar soshum, teman-teman. Oke? Nah, jadi belajar soshum, buka pikiran kalian, dan biarin pikiran kalian itu seperti air yang diisi. Setiap kali kalian mau belajar ilmu baru, kalian bisa isi ulang air kalian dan kalian kosongin lagi cawan ini. Seperti itu ya. Nah, dan juga kalian bisa tanya-tanya nih ke external trigger. Sebagai contoh pengaruh dari luar. Mama butuhnya apa sih? Papa aku kesulitan apa sih? Nah, itu juga bisa jadi trigger buat kalian. Oke, aku bakal bikin ini buat bantuin bapak ibu aku seperti itu. Dan juga kalian harus manifesting guys. Jadi enggak cuma tentang mikir-mikir doang ya, tapi kalian harus gerak gitu. Nah, kenapa ya aku bisa kepikiran kayak gini? Nah, jadi kalian bisa bikin namanya ikigai gitu. Kalau orang Jepang, karena aku ibu ya, namanya ikigai, dan itu adalah suatu rasio emas di mana kalian bisa gabungin antara hal apa yang bisa menghasilkan duit, hal apa yang bisa dilakukan, dan hal apa yang dibutuhin sama orang-orang. Nah, framework ini namanya design thinking. Nah, jadi jujur di webinar aku guys, itu bukan tentang gimana caranya kalian bisa punya suatu skill seperti coding atau apapun ya. Nah, tetapi kalian bisa belajar caranya berpikir. Karena kalau kalian udah bisa belajar caranya berpikir, kalian itu bisa mempelajari apa aja gitu. Nah, jadi habis kalian cari lateral thinking, kalian cari nih, kira-kira orang butuhnya apa, bisa nggak tim kalian melakukan itu, dan yang terakhir adalah apakah dia bisa menghasilkan cuan, karena semua hal di dunia ini butuh yang namanya uang. Oke, kita nggak perlu tutup mata, kita selalu hidup di suatu sistem yang kapitalis dan semuanya butuh uang ya, teman-teman. Nah, jadi pikirnya nggak usah kebanyakan, cukup 2 framework aja, dan sisanya aksi yang menentukan buat kalian bisa nyari ide. Nah, dan yang terakhir, kalian nggak perlu skill issue, kalian nggak perlu minder kalau misal kalian skill issue, karena permasalahan-permasalahannya ada di dunia nyata, itu nggak peduli kalian mau ngodingnya pakai bantuan ChatGPT, pakai bantuan Gemini, atau mungkin kalian bikin essay juga
pakai AI. Nah, sebenarnya kalau di AI di essay sendiri biasanya ada peraturan nih teman-teman, kayak bukti Turnitin, di mana kalian bakal dibandingin papernya, apakah ini copas banyak dari internet atau tidak. Nah, biasanya teman-teman aku yang bisa dapat medali emas dan juga best paper di Gemastik, itu ciri utamanya itu nilai Turnitinnya rendah. Jadi kalau misal itu di bawah 10% atau di bawah 15%, kadar copasnya itu dikit banget. Makanya itu guys, kalau misal di essay, ribetnya adalah kalian harus bisa punya skill menulis yang alami dan ala human gitu. Nah, tetapi Kak, kalau misal dicek, itu biasanya aku nulis sendiri, tetapi itu terindikasi AI. Nah, biasanya ada juga teman-teman yang kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi itu, yang bisa aku pelajarin adalah kalian coba lagi. Jadi sebagai contoh nih, kalian bikin yang versi AI, terus kalian bikin yang versi diri kalian sendiri, terus kalian coba parafrase keduanya supaya bisa lolos uji itu. Tapi itu jarang kok guys, biasanya tuh itu dipakai buat skripsi, tapi kalau buat yang lain-lain biasanya cuma uji Turnitin, apakah terindikasi plagiasi atau tidak. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, di lomba kita berusaha buat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, dan mereka cuma bakal peduli kalau solusi kalian itu berguna dan bisa bikin proses bisnis yang bagus gitu. Oke, Kak, roadmap-nya gimana sih? Gimana caranya bikin esai yang bagus? Oke, jadi poin nomor 1 adalah di memes ini ya kalian bisa baca sendiri dan mengartikan sendiri ini memesnya tentang apa, bahwa poin yang paling tinggi adalah masalah yang urgent dan ide yang tidak biasa. Nah, teman-teman, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah ideation, research, dan yang terakhir adalah more vivid ideation. Nah, jadi ideation itu apa sih? Jadi ideation itu adalah proses kalian mencari ide ya. Sebagai contoh, kalian dari hasil-hasil thinking tadi, kalian inspired. Sebagai contoh nih, kalian scrolling Instagram, terus kalian lihat, wih, Elon Musk keren banget bikin robot yang bisa ngomong atau apa. Nah, itu pasti bakal kayak, oke, aku juga pingin gitu, aku juga mau gitu, when ya, aku juga mau. Nah, terus yang kedua adalah tahap research. Jadi kalian jangan cuma mimpi, kalian harus bangun. Nah, kalau misal kalian udah research, kalian bisa cek-cek di Google atau mungkin di platform manapun itu, paper-paper apa aja sih yang bakal mendukung ide kalian. Nah, ini aku ada tips nih buat teman-teman yang suka bidang AI atau machine learning. Nah, kalian kalau misal cari paper atau mungkin source code atau mungkin inovasi terbaru di bidang AI, itu nggak perlu susah-susah cari GitHub orang, karena GitHub orang itu nggak semuanya open source, ada juga yang closed gitu. Nah, caranya adalah kalian cari topik AI yang paling kekinian. Sebagai contoh nih, kalau 2025 namanya agentic AI. Ya udah, kalian cari aja paper di Google tentang agentic AI. Biasanya tuh sumbernya dari ini teman-teman, dari Arsif Agentic AI. Nah, sebagai contoh kayak gini. Nah, kalau kalian udah nemu topik AI yang paling kekinian di tahun 2025, nah kalian tuh bisa banget nih buat lihat-lihat paper yang lagi ada. Nah, kalau misal kalian udah baca-baca paper ya, buat inspirasi-inspirasi kalian, nah biasanya itu ada beberapa paper yang kalau kalian beruntung mencantumkan source code-nya di sini. Sebagai contoh, bisa aja di ini ya teman-teman, bisa di websitenya atau mungkin di PDF-nya. Jadi, kalau dari aku, gimana sih Kak caranya biar inovatif? Ya gampang aja, kalian cari riset, paper yang keluaran terbaru di tahun ini seperti itu. Terus kalian mungkin kalau misal Kak aku malas baca, malas literasi, ya udah kalian bisa download terus minta ke AI buat rangkumin semua hal yang ada di dalam sini. Sesederhana itu teman-teman. Jadi tidak ada alasan ya buat teman-teman yang malas baca karena sudah ada AI dan AI bisa kasih kalian insight yang instan dari paper yang pengen kalian pelajarin. Oke, dan teman-teman, kalau misal kalian bergerak di bidang teknologi atau mungkin bidang STEM apapun ya, entah itu kimia, pembuatan obat, dan lain-lain, kalian itu pasti bakal ketemu yang namanya trial and error. Sebagai contoh nih, aku udah dapet ide, oke gas, bikin alat bantu untuk orang tunanetra dan demensia. Terus udah ditulis nih papernya, udah jadi, udah cantik teman-teman, udah bisa lampirin codingannya, udah bisa lampirin grafik-grafiknya. Terus begitu dicoba di masyarakat, alatnya meninggal karena konslet. Nah, itu udah biasa banget teman-teman. Jadi kalian jangan pernah takut ya buat eksperimentasi atau trial and error. Makanya jadi researcher atau anak yang ikut lomba itu harus rajin. Karena kalau misal kalian itu enggak tepat nih deadline-nya, kalian itu nggak ada waktu lagi buat bisa optimalkan barang jadi kalian. Makanya kalau aku bisa motivasi teman-teman ya, untuk kali pertama attempt buat ikut lomba, kalian bisa ikut lomba-lomba yang menulis seperti essay atau mungkin penulisan KTI seperti itu. Karena yang pertama, biasanya kalau dilaksanakan sama universitas yang
universitas di luar sana ya kayak PTN, mungkin dari UI, ITB, UGM dan segala macam, biasanya biaya registrasinya itu cenderung lebih murah dibandingin lomba-lomba kayak business case atau hackathon. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian nggak perlu modal banyak. Jadi kalau misal ikut hackathon kan harus ini ya, mungkin beli server, beli IoT, tapi kalau misal kalian lomba essay, kalian tinggal nulis jadi gitu. Tiba-tiba jadi kumpulin gitu. Kalaupun kalian nggak jadi sempurna, ya udah kumpulin aja, siapa tahu gambling gitu kan. Judul kalian bagus, terus kalian dilolosin. Itu tuh bisa kejadian juga teman-teman. Jadi kalau penulisan itu udah paling minim modal, tetapi hadiahnya paling gede. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau masih ragu buat ikut lomba essay, menurut aku ikut aja ya, karena background aku juga penulis. Aku suka nulis puisi, suka nulis cerpen, suka pidato juga, suka storytelling juga. Jadi semua itu diawali dari penulis atau menulis seperti itu. Nah, oke, jadi gimana sih Kak cara bikin judul yang bagus? Kata pertama, untuk jurnal kalian adalah bentuk produk kalian. Sebagai contoh, produk kalian itu sebuah MVP atau mungkin sebuah aplikasi atau mungkin robot gitu ya. Ya udah, kalian taruh paling depan supaya juri itu kebayang, oh ini tuh tentang ini. Habis itu fungsinya, terus penggunanya siapa, dan state of the art. Jadi sebagai contoh ya, kalau misal kalian lihat yang kasusnya Doraemon tadi, di sini kan aku udah kasih tahu bahwa kalau bikin ide yang bagus itu ada elevator pitch-nya, ada juga judul esainya. Tetapi itu nggak berlaku di semua lomba ya. Jadi ada lomba yang pingin tuh benar-benar pure kayak jurnal atau paper gini, di mana kalian nggak boleh kasih nama produk kalian. Tapi kalau misal kalian ikut lomba-lomba essay, seperti yang inovasi dan lain-lain, aku saranin buat gabungin nama dari produk kalian dan juga ide topik dan gagasan gitu ya dari judul produk kalian. Jadi sebagai contoh nih, wormhole. Wormhole ini produknya kan, terus in Einstein-Rosen Bridge. Nah, terus ini topik esainya tentang apa, buat siapa, a brief introduction, jadi kayak awalan dari sebuah wormhole itu kayak gimana. Habis itu bla 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 yang kelihatan ruwet itu state of the art. Jadi kalau sebagai researcher kita itu harus tahu guys gimana caranya bikin state of the art yang update. Makanya aku sering banget buat minta teman-teman belajar baca jurnal supaya teman-teman itu terbiasa buat lihat ide-ide yang bagus dari researcher yang hebat di luar sana, yang dari Google DeepMind, dari Microsoft, itu banyak banget guys yang lebih jago-jago gitu. Kita tinggal ngembangin doang sebenarnya, kita nggak perlu jadi Einstein yang bikin rumus gitu ya. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, ini adalah nama esainya, dan yang ini adalah elevator pitch-nya. Jadi kalau di sini kan lebih ribet ya, lebih ilmiah. Tapi kalau aku mau iklanin ke orang-orang, kita bisa bilang, you track AI glove, perceive efficiently, retract where you are, recall your loved ones. Udah selesai. Nah, dan juga kalau kalian bingung nyari inspirasi, aku jujur kepikiran new track itu sesimpel, oke, ada algoritma Dijkstra, bisa nyari satu titik dari titiknya ke yang lain. Sebagai contoh kalau di wormhole tadi ya dari titik A ke titik B, terus ya udah aku bikin gimana caranya algoritma atau teori ini bisa memajukan peradaban. Ya udah aku tinggal spin wheel gitu kayak oke, dari Sustainable Development Goals yang ada yang tentang pendidikan, disabilitas, kemiskinan, kelaparan. Ya udah kalian tinggal pilih aja gitu mana yang sesuai sama teori kalian. Jadi kayak gitu guys. Ini tuh jauh lebih simple dan jauh lebih gampang daripada yang kalian pikirin asli. Oh ya, terus satu lagi ya. Inspiration is a guest that does not willingly visit the lazy. The muse doesn't come without being called. Jadi aku juga suka main piano dan Tchaikovsky itu pernah bilang bahwa inspiration is a guest. Inspirasi adalah tamu yang tidak akan datang ke kalian-kalian yang malas. Karena kalau kalian nyari inspirasi, itu pasti harus membaca atau berdiskusi dengan teman atau berdiskusi sama chat GPT, teman-teman. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kalian diam, bengong, terus tiba-tiba dapat wahyu. Nah, itu tuh jarang, teman-teman. Yang bisa kayak gitu biasanya Rasul dan Nabi ya, tapi kita cuma manusia. Kita harus yang namanya literasi dan baca-baca. Ya udah, karena aku udah nemu inspirasinya dari mana, dan aku nemu permasalahannya apa, aku bisa bikin new track, dan ini adalah ide yang anti mainstream karena bisa buat orang tunanetra dan orang Alzheimer sekaligus. Makanya dari satu produk ini aku bisa langsung auto kill gitu ya, atau mungkin double kill, triple kill, 3 lomba. Yang pertama dari Google, dari NASA, dan juga dari Gemastik, seperti itu. Oke, Kak, gimana sih Kak? Gimana caranya supaya kita bisa bikin portofolio lomba yang gacor, dan kenapa kita harus ikut lomba, Kak? Nah, jadi pertama ya teman-teman, kalau kalian ikut lomba itu jangan diniatin buat menang. Aku jujur ikut lomba itu kali pertama karena FOMO, karena teman-temanku yang sepuh semuanya ikut. Ya udah aku mikir, waduh yang sepuh-sepuh pada ikut nih. Kalau misal kita ikut, jangan-jangan kita nggak sepuh. Udah sesimpel itu doang. Jadi karena FOMO, dan ternyata dari teman-teman aku yang sepuh, yang menang adalah timku. Which is itu berharga banget teman-teman, bahwa rezeki itu datang secara unexpected.
Jadi kesempatan itu selalu tentang sekarang atau tidak sama sekali. Jadi kalau kalian ada kesempatan, langsung ambil. Kalau misal kalian bisa menyeimbangkan ya antara akademik dan juga pekerjaan lainnya seperti itu. Nah, jadi kalau kalian bisa ikut lomba-lomba yang bergengsi kayak dari Google Gemastik, portal berita ini akan mengiklankan keberhasilan kalian dan kalian bisa jadi famous seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin artis mungkin ya atau mungkin punya cita-cita jadi pembicara seperti aku, kalian bisa ikut lomba yang bergengsi karena kalau kalian udah sekali rezeki itu bakal membuka pintu-pintu rezeki lainnya seperti itu guys. Tetapi prosesnya nggak instan ya, harus dimulai dari kecil. Sebagai contoh kan aku sering lomba banget nih dari kecil, nah itu bakal bisa menjadikan aku yang sekarang. Jadi bekalnya itu dari kecil. Oke, yang pertama buat cari lomba yang bagus itu gimana sih kak, yang prestigious gitu ya. Oke, kalau lomba-lomba non puskesmas kalian bisa cari lomba-lomba yang dilaksanain sama company, kementerian, bank atau pihak swasta yang kredibel. Sebagai contoh nih, aku sebagai anak IT, aku ikut hackathon. Ya udah, aku bakal listing gitu perusahaan-perusahaan teknologi yang paling gacor di dunia ini apa aja. Ada Apple, Alibaba, Microsoft, Google. Ya udah aku pantengin tuh kapan dia mereka bikin hackathon. Sampai mereka bikin hackathon, langsung aku daftar. Nah, gimana caranya? Portal beritanya itu kalau yang tingkat internasional paling terkenal itu namanya DevPost. Nah, ini rata-rata regisnya itu gratis dan kalian bisa langsung lihat nih. Sebagai contoh, dia itu partisipannya ada berapa aja, jadi kalian bisa hitung peluang kalian buat menang. Nah, habis itu di sini ada yang juga price-nya teman-teman, ada juga price-nya. Contohnya ini $100.000, habis itu ini $20.000. Nah, jadi sebenarnya lomba itu enaknya kalau dapet duit itu seneng sih teman-teman. Jujur, gak usah munafik ya, kita semua suka uang, kita semua pingin uang. Tetapi cara kita mencapai uang itu jangan atas nama uang, tapi atas nama kalian pingin menjadi orang yang berkah buat sesama. Karena kalian harus yakin bahwa semua hal yang kalian lakuin di dunia ini itu tabungan buat akhirat. Jadi kalian jangan semena-mena karena semua hal yang kita lakuin di dunia ini bakal dipertanggungjawabkan di akhirat, teman-teman. Nah, dan juga ya udah aku langsung tuh cari ini by the way NASA Space App Challenge yang pernah aku ikutin kemarin itu lagi buka pendaftaran. Kalian bisa daftar juga kalau suka dan kalian bebas buat bisa tanya-tanya aku gimana sih kak pengalaman lombanya. Kalau jujur itu bakal panjang. Aku saranin kalian bisa DM aku dan aku balas pakai voice note ya karena biasanya aku kesibukan teman-teman. Nah, mungkin kalau lomba-lomba esai kalian juga bisa cari dari Brisa Exchange. Di sini udah keren banget ya teman-teman karena bisa final di Malaysia secara langsung. Itu teman-teman. Nah, plusnya kalau kalian ikut lomba-lomba yang non puskesmas, itu pertama, biasanya free registration. Kalau misal penyelenggaraannya itu bukan dari PTN. Kalau PTN biasanya ada biaya regisnya, cuma nggak banyak-banyak kok teman-teman. Tapi kalau misal dilaksanain sama Google, Microsoft, Alibaba yang perusahaan-perusahaan tajir lah, nah itu udah nggak ada fee-nya karena mereka tuh pingin dampak, mereka tuh pingin kasih kalian social responsibility gitu. Jadi kalian biasanya ngelamar lomba ya udah gak ada biaya pendaftaran sama sekali. Nah terus based on experience, syukur-syukur itu bisa bikin CEO atau HRD kalian kecantol nih. Kalau biasanya kalian ngelamar di company luar ya, sebagai contoh kemarin aku lamar intern di Evenci, yang dimana bos aku orang Belanda dan kantornya itu di Bali, tapi kita bisa work from home, jadi engineer, which is itu seru banget gak sih? Karena work from home itu enak banget guys, bisa sambil tiduran, laptopan sambil tiduran, gitu-gitu. Nah, ternyata aku diterima karena CEO aku itu ternyata suka astronot dan suka roket, dan dia baca CV-ku, gemastik, kan dia bule ya, dia nggak tahu gemastik itu apa. Oke, gemastik, juara 1 tingkat nasional, oke. Habis itu dibaca lagi, oh Google. Nah, dia tuh mungkin kayak lebih Google. Habis itu ketemulah dia baca yang namanya NASA, Most Innovative Project di NASA Space App Challenge. Langsung dia itu pikirannya gini, wah aku ini suka NASA, aku ini suka pengen jadi astronot dan suka roket. Wah ini kayaknya orangnya sevisi misi sama aku. Nah jadi ketika kalian ikut lomba, orang itu enggak menilai skill, tapi menilai karakter teman-teman. Jadi rezeki dan orang itu beragam dan pasti kalau misal kalian ikut lomba, siapa tahu CEO atau HRD kalian itu bisa punya cara yang berbeda untuk mengapresiasi. Jadi nggak cuma tentang gengsi, seberapa susah lombanya, tapi apakah lomba itu relate dengan passionnya dia atau tidak, seperti itu. Karena it defines a lot, CV kalian itu defines a lot of your character and personality, seperti itu. Dan bakal ketahuan kalau udah interview. Jadi kalian, kalau misal aku kemarin intern ya, singkat cerita yang kelamar itu ada 20 dan yang keterima itu cuma 3 dan aku adalah satu-satunya cewek dan yang paling muda di internship itu, sedangkan 2 teman aku lainnya udah tingkat akhir dan sudah lulus. Tapi alhamdulillah aku bisa keterima karena
mungkin orangnya menilai dari karakter aku, CV aku merepresentasikan karakter aku yang kayak gini, dan ketika ketemu face to face ya jadilah ketemu aku yang kayak gini, sehingga itu sih guys yang kalian bisa ambil ya pelajarannya, bahwa lomba itu tidak membentuk skill tetapi membentuk karakter, di mana kalian itu kelihatan kerja kerasnya, gritnya, dan itu yang berharga buat HRD atau juga CEO di luar sana. Oke, terus lomba Puspresnas nih Kak, ada banyak banget ya, kalian bisa lihat seperti di internet Gemastik, PKM, KRI, KRTI, LDBI, yang mungkin ada tentang debat atau juga olimpiade, dan juga olimpiade yang bisa jadi di bidang MIPA atau mungkin debat bahasa Inggris. Jadi kalian bisa lihat nih. Nah, plusnya adalah kalau kalian ikut lomba Puspresnas, kalian itu bakal dihargain banget guys, karena prestige-nya itu dapat banget, apalagi kalau medali emas, kalian itu bisa nambahin akreditasi kampus itu secara bergengsi kayak gitu. Nah habis itu kalau misal kalian banyak nih menangin medali-medali Puspresnas, dan mungkin juga menangin medali yang dari lomba non Puspresnas yang banyak banget, yang mungkin bisa sampai ratusan, nah kalian itu bisa jadi mawapres, dan itu bagus banget buat CV kalian. Terus yang ketiga, biasanya disupport kampus for real. Jadi ada beberapa kampus yang pingin bisa memberangkatin kalian buat lomba, itu ngelihat dulu, oh lomba ini diselenggarain sama siapa, oh sama Kemendikbud, gaskan gitu. Jadi kalau misal dilaksanain sama Puspresnas, Kemendikbud, itu kalian mungkin secara biaya hotel, transportasi itu langsung dikasih modal gitu ya. Tapi kalau misal kalian dari lomba-lomba yang kayak mungkin diselenggarakannya sama pihak-pihak lain begitu, yang mungkin mereka itu biasanya mikir-mikir dulu gitu. Nah kalau dari aku pribadi, pengalaman teman-teman aku, itu tidak semua lomba itu difasilitasi nih secara langsung. Bisa aja mereka misal pilih lomba hacking gitu ya. Nah kebetulan kampus aku itu belum familiar sama lomba hacking, jadi pasti bakal di screening terlebih dahulu, seperti itu sih guys. Nah tapi minusnya ya, kalau lomba Puspresnas itu hadiahnya tergantung anggaran. Jadi aku bisa dapat 35 juta alhamdulillah dari Gemastik itu hoki, karena kebetulan anggarannya lagi banyak. Nah tetapi mungkin karena faktor efisiensi, nggak ada yang tahu ya tahun ini berapa hadiahnya. Cuma kalau sebelum tahunku itu biasanya juara satu itu 5 sampai 7 juta, seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah banget guys, aku merasa sangat bersyukur bisa kesempatan buat memenangkan medali emas Gemasik di saat hadiahnya itu lagi banyak-banyaknya, seperti itu teman-teman. Jadi berdoa ya semoga tahun ini karena efisiensi hadiahnya nggak berkurang, supaya teman-teman bisa happy kalau bisa dapat medal seperti itu. Oke, jadi pitch deck lomba Puspresnas itu berbeda guys dengan lomba yang non Puspresnas. Nah jadi desain itu tetap khas ya, tapi kalau di lomba yang non Puspresnas itu kalian harus lebih effort. Sebagai contoh, tulisannya lebih gede, dan juga dari fitur dan milestone projectnya, semua PowerPoint ini harus terstruktur gitu. Jadi nggak boleh secara random ya. Kalau misal di PowerPoint aku yang buat Google kemarin, itu cuma kayak gini teman-teman. Jadi cuma hitam putih, terus kalau gambarnya dia itu enggak HD ya udah sih, nggak bakal mengganggu visualisasi juga. Tapi kalau misal di Puspresnas, kalian itu punya standar juri yang lebih prestigious, karena biasanya dari profesor-profesor dari UI, ITB, dan juga Telkom, dan kalian harus cari ya profil jurinya itu kira-kira siapa aja, karena biasanya kalian bakal ditanyain yang sesuai dengan bidang keilmuan beliau. Sebagai contoh nih, kalau di IoT ada juri yang ditakutin dari UI karena backgroundnya teknik elektro dan cyber security. Nah, kalian harus tahu tuh info-info yang kayak gitu. Jadi, pastikan kalau pitch deck lomba Puspresnas itu berbeda dengan non Puspresnas, juga dari formatting esainya juga berbeda. Oke, dan yang terakhir ya, topik terakhir ini tentang the role of analysis and critical thinking nih, untuk bisa bikin argumen yang bagus. Oke, jadi kalau kalian masih ingat, kenapa aku belajar filsafat dan aku suka banget belajar filsafat? Karena filsafat itu melatih logika kita. Aku bahkan sampai mikir nih, andai aku jadi menteri pendidikan, mungkin dasar-dasar filsafat akan aku ajarkan sejak SD, seperti itu. Karena kebanyakan anak SD sekarang itu kebanyakan main HP, dan sebagai ini ya guru ekskul bahasa Inggris juga di sekolah aku sering banget menilai kalau anak-anak itu pikirannya itu ada di media sosial banget, dan mereka kehilangan passion untuk berimajinasi dan ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan, karena ya pelajaran itu membosankan. Tapi filsafat itu nggak membosankan teman-teman, karena banyak banget hal-hal yang bisa dipelajarin. Jadi, ketika aku belajar filsafat, aku menyadari bahwa argumen itu adalah opini ditambah fakta atau data. Dan ini bisa teman-teman pakai di semua hal ya. Jadi di business case atau mungkin di lomba-lomba Puspresnas, kalian tuh bisa pakai argumen ini teman-teman. Dan kalian bisa belajar tentang yang namanya logical fallacy. Kalau kalian lihat di posternya, ini udah lengkap banget, kalian bisa screenshot. Jadi, sebagai contoh nih, argumentum ad hominem.
Itu adalah logical fallacy, di mana kalau kalian lagi berargumen sama orang, kalian harus serang argumennya, tetapi bukan personalnya. Sebagai contoh nih, kalian lagi tengkar sama netizen warga Facebook. Sebagai contoh, mereka bikin suatu klaim, kayak gini nih, Waguri itu waifu yang overrated. Nah, kalian kalau mau nggak salah logika, kalian jangan bilang kayak gini, fans Karbit, kalian jangan jangan asal ngomong ya. Nah, itu namanya menyerang personal. Jadi kalau kalian udah punya julukan ke orang, sebagai contoh di politik kan banyak nih julukannya. Mungkin ada dari golongan ini, golongan ini. Mungkin kalau di Facebook itu kayak fans Karbit, fans apa. Nah, itu tuh salah teman-teman. Kalian nggak boleh menyerang personal, fisik, tetapi kalian harus menyerang argumennya. Sebagai contoh kan yang bilang, Baguri itu waifu yang overrated. Ya udah kalian counter nih argumen mereka. Enggak, Baguri itu waifu yang bagus. Nah, karena di manga chapter ini sampai ini, dia itu menunjukkan sifat yang kayak gini. Nah, itu bisa bikin lawan kalian itu menganggap, oh orang ini gentle ya, dia itu nyerang argumen gue, dia itu nggak nyerang personality gue gitu. Nah, jadi gitu guys caranya buat belajar logical fallacy, dan ini bisa kepakai kalau pertama, kalian menjawab pertanyaan juri. Nah, kalau kalian lomba ya, misal presentasi di esai dan lain-lain, jangan pernah debat juri ya. Jadi kalian harus jawab pertanyaan dengan apa adanya. Tetapi kalau misal kalian didebat sama juri, nah itu tuh baru kalian bisa pakai ilmu debat ini supaya bisa meyakinkan bahwa saya ini bertarung secara argumen, bukan dari hal-hal yang eksternal. Kayak gitu guys. Nah, makanya itu kalian belajar filsafat boleh, atau mungkin kalian bisa belajar logika dari Madilog Tan Malaka, materialisme, dialektika, dan logika. Dan mungkin kalau kalian lebih anak matematika, lebih belajar bisa kayak matematika diskrit atau logika matematika seperti itu. Nah, terus caranya presentasi nih teman-teman, aku bakal kasih tahu. Jadi seperti yang poin aku bilang bahwa cara mainnya untuk bisa bikin argumen yang bagus adalah satu, argumennya kuat, dia itu didukung dengan data, dan tidak ada logical fallacy. Dan yang kedua, presentasi kalian itu harus bagus. Nah, ini adalah suatu hal yang aku tekankan ya, bahwa ketika kalian mau bentuk personal branding, sebagai contoh nih, kalian lihat, apa sih yang kalian pikirin ketika melihat orang-orang di sini? Nah, kalian tuh pasti ingat satu ciri khas dari mereka semua. Yang pertama, Elon Musk, ini orangnya workaholic dan anak tech banget. Terus mungkin Timothy Ronald, oh pasti ingatnya akademi kripto gitu. Terus mungkin dari Raymond Chen, oh ini orang suka bahas perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, jadi cara kalian bentuk karisma atau branding itu sangat berpengaruh kalau misal kalian ikut lomba. Sebagai contoh nih, aku kasih tahu ya, kalau kalian lomba, mau itu lomba esai atau KTI atau apapun, kalian pasti ada yang namanya bikin PowerPoint kan. Nah, dari slide PowerPoint yang sebanyak dan sepanjang ini, kalian biasanya cuma dikasih waktu 3-10 menit untuk deliver semuanya. Nah, kalian nggak mungkin ngomongin semuanya. Makanya itu teman-teman, kalian harus pegang konsep ini sekali lagi, karena ini konsepnya kuat banget. Kalian harus pegang yang namanya elevator pitch dari produk kalian. Yakni, dimana ketika kalian datang, kalian cari attention juri dengan cara berempati ya. Sebagai contoh, tahukah kalian bahwa bla 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 gitu. Nah, kalian langsung kasih produk kalian itu tidak dengan judul yang seperti ini, tapi dari elevator pitch, yakni pintu kemana saja. Jadi kalau misal aku ada di konferensi science, tapi aku nggak sejenius itu ya, aku belum menghadiri konferensi science. Daripada jelasin presentasi yang bikin ngantuk kayak gini, aku bakal langsung sebagai contoh ngeluarin kertas, bolpen, terus blank gitu. Hasil itu aku bakal presentasiin paper aku. Tahukah kalian bahwa hari ini saya akan menjelaskan matematika yang tentang kayak gini. Gitu sih guys. Jadi ini selalu aku tekankan banget buat kalian bahwa elevator pitch itu adalah esensinya dari ideation. Makanya aku selalu ingatin ke kalian bahwa harus bikin ide yang bagus juga. Dan juga kalau misalnya kalian bikin pitch deck atau essay ya, kalian itu harus seolah-olah jadi CEO. Jadi PowerPoint kalian atau essay kalian itu cuma alat. It didn't win the game, but your elevator pitch does. Itu yang selalu aku bilang ke teman-teman, bahwa kalian itu adalah main karakternya. Kalian nggak perlu mengandalkan PowerPoint atau mungkin pitch deck dan mungkin essay kalian, tetapi kalian harus bisa mempresentasikan ide tersebut. Nah, dan juga public speaking rules yang nomor 1, yaitu fake it till you make it. Jadi ketika kalian merasa, kalian nggak perlu takut guys, karena kalian itu bisa fake it till you make it. Sebagai contoh, mungkin kalian di dunia nyata introvert, tapi ketika kalian udah jadi di panggung gitu ya, kalian itu the main character. Dan karisma itu datang dari dalam, makanya aku selalu ingetin ke orang-orang buat kalau presentasi, pakai gesture yang alami. Jangan latihan gesture buat gini. Gesture itu intinya ada 3. Pertama, ini untuk mengemukakan pendapat, terus ini kayak slash gitu, ini untuk menegaskan, terus ini cherry picking untuk mengambil poin-poin. Nah, ya udah kalian sesimpel gini, terus gini, atau mungkin kalau kalian mau memberikan penekanan ya kalian gini. Ini tuh udah otomatis teman-teman kalau kalian sering belajar ngomong di depan cermin atau public speaking.
Oke, jadi itulah kisah aku Virania sebagai founder dari New Track AI Glove, di mana satu ide aja bisa bikin aku dan timku alhamdulillah memenangkan hackathon GDS Indonesia, NASA dan juga Puspresna seperti itu guys. Jadi buat teman-teman yang pingin rangkuman hari ini langsung aja screenshot memes ini karena dengan memes ini kalian bakal ingat-ingat kalau misal lomba kira-kira apa aja sih yang harus disiapin. Nah, jadi ini sudah memes yang menggambarkan kisah lomba aku ya. Jadi kalian bisa jadiin wallpaper ataupun apapun. Ingat kalau misal masalah urgent dan ide yang tidak biasa itu paling tinggi. Dan kalau misal kalian bikin esai yang ada IoT-nya, kalian jangan lupa buat bikin atau bawa spare part hardware kalian. Terus ini tentang lateral thinking, dan ini gimana caranya buat bikin produk yang bagus. Kalian harus cari tim yang jago teknik dan juga bisnismen yang banyak akal. Terus kalau misal kalian anggotanya kabur, ya udah kalian harus tegas gitu ya, dan juga bisa mendekati secara personal dan komunikasi yang asertif. Jadi instead of nanyain atau nuduh kayak lu kok ngilang terus sih, kamu tanyain, bro ada apa, cerita dong, karena pria tidak bercerita, anjay. Jadi bikin dia cerita gitu guys. Nah terus ini tentang excellent idea. Hanya step 2 itu excellent idea itu but concrete. Jadi kalau kalian punya ide, sebagai contoh, sekeren apapun ide kalian, kalian harus bisa mewujudkannya jadi kenyataan ya. Dan intinya yang terpenting adalah komunikasi. Jangan sampai di tim kalian jadi kucing ini, karena kucing ini nyebelin banget. Kenapa kok gak bilang nih kalau dari awal ada hambatan? Ya terus dia sesimpel kayak, ya maaf saya lupa ngabarin. Nah itu jangan ya, jadi make sure komunikasi kalian jalan. Karena orang lebih menghargai kejujuran daripada hal yang disembunyi-sembunyiin gitu guys. Oke, thank you so much for my Brisa Exchange friends. Dan jangan lupa buat subscribe newtrack.id dan juga Newtrack Gen AI. Nah, setelah ini mungkin kalau misalnya masih ada waktu, kita bisa tanya jawab. Dan kita bakal langsung aja nih buat bedah-bedah essay atau mungkin proposal yang udah bantu aku dan tim aku buat bisa menjadi juara medali emas di Gymnastik kemarin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Kak. Ini BTW suaraku masih kedengeran ya? By the way ya. Masih Kak, kedengeran Kak. Oke, thank you. Inspirasi banget, keren banget Kak Firani. Aduh, oke, tadi aku sedikit simpulin ya teman-teman ya. Brisa Pelas mengenai Kak Firania tadi yang jadi highlight aku adalah Kak Firania itu belajar literasi untuk eh, tidak hanya belajar dialog, tapi juga dialektika. Kemudian tidak hanya belajar berpikir, namun belajar menalar dan memanusiakan manusia. Keren banget ya. Dan tadi ada beberapa tips yang luar biasa banget yang mungkin teman-teman sendiri belum pernah dengar. Di luar ya, terima kasih luar biasa Kak Firani ya. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Q&A. Jadi saya persilakan buat teman-teman nih. Mungkin kita mulai dulu dari 3 pertanyaan ya. Jangan malu, boleh banget on mic-nya ya, lebih bagus kalau misalkan komunikasi sama Kak Firani yang langsung, ngobrol langsung ya, kapan lagi ya. Ya, mumpung ada di sini. Kalau enggak, silahkan ke kolom komentar nih, misalkan malu nih Kak, mau nanya, atau suaranya lagi serak gitu ya. Silahkan banget, boleh banget nih. Ayo teman-teman. Mungkin yang mau bertanya silahkan 3 pertanyaan dulu. Sayang banget ya kalau misalkan nggak bertanya ya. Oke, silakan Kak Ratu. Capa, namanya imut banget Kak. Silakan boleh on mic Kak atau mau diketik boleh banget gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau ngingetin ya, kalau di sini kita berbagi juga untuk sertifikat. Jadi silakan untuk diisi mengenai formulir sertifikat bisa webinar gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa diisi Google Form-nya gitu. Kalau yang menginginkan sertifikat nih. Sebagai bukti kehadiran di sini. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan Kak Ratu Cava tadi katanya mau bertanya. Halo Kak Irania. Oke, silahkan Kak Ratu Baik, Cava. jadi pertanyaan saya kan masih maba Kak. Terus saya tuh bingung ya gimana caranya nemuin teman lomba yang sefrekuensi dan kayak menuhin, kan tadi kan Kak bilang kalau misal dalam satu tim itu setidaknya ada hustler, terus habis itu hustle, yang itu kan yang tiga itu desain, terus coding sama yang pinter bisnis. Nah, caranya itu kayak biar kita bisa dapet temen yang sefrekuensi itu gimana, Kak? Gitu. Makasih. Oke, Oke, thank you banget
Kak Cafa, oke mungkin mau langsung dijawab Kak Firania tadi gimana cara nemuin teman sefrekuensi nih? Silakan Kak Firan. Oke, siap. Makasih banyak ya Ratu Java udah bertanya secara live dan jujur aku penasaran banget sama bentukan kamu karena suara kamu kawaii banget sih. Semoga kita bisa mutualan ya. Nanti kalau di IG langsung japri-japri aku aja ya karena aku pengen banget nih temenan sama kamu. Oke, jadi kalau misal buat nemuin teman ya sebenarnya dalam kehidupan mau buat nemuin teman atau mungkin nemuin jodoh gitu ya. Nah, sebenarnya teman yang baik itu tidak dicari, Bro. Jadi jujur aku ketemu sama teman-temanku itu alhamdulillah bisa dapetin mereka itu bersyukur banget nih. Jadi waktu itu kita sekelas, terus kita kan mau ujian tuh, ujian akhir, dan kita tuh dikasih yang namanya final project. Nah di situ aku sama teman-teman aku karena sama-sama suka tantangan, ya udah kita ngide gimana kalau final project ini kita bikin yang sulit supaya bisa dapet A, terus nanti kita lombain gitu idenya. Dan alhamdulillah mereka ada gitu. Jadi tanpa aku mencari mereka ada. Nah, tetapi tentu ya kita tuh harus ideal juga di kehidupan. Ada yang namanya ilmu kayak networking kayak gitu sih. Jadi kalau dari aku mungkin kamu bisa cari kayak komunitas-komunitas yang ada di sekolah kamu atau kampus kamu. Mungkin kayak ada UKM apa gitu ya. Kalau di sekolah aku, itu ada yang namanya UKM Cyber Security. Nah, itu tuh teman-teman yang suka cyber security pada ngumpul tuh di situ. Nah, habis itu biasanya karena mereka pelajarin ilmu yang sama, punya hobi yang sama, biasanya mereka punya kepribadian yang sama. Contohnya nih, mereka nggak suka karbit, ya udah mereka tuh ngumpul aja gitu, sesama nggak suka karbit, sesama wibu tuh ngumpul semua, kayak gitu sih. Jadi kalau dari aku, coba temuin suatu circle atau komunitas yang mirip-mirip kayak kamu gitu. Jadi biasanya orang yang suka lomba dan lain-lain itu bakal ada komunitasnya. Nanti kamu bisa kenalan aja gitu. Hai, aku Ratu Capa. Aku tuh suka banget loh di bidang kayak gini gitu sih. Jadi kalau dari aku, yang penting jangan malu untuk kenalan. Dan kalau kamu tidak diajak, jadilah leader yang bisa mengajak teman-teman. Karena kalau kamu udah jadi leader, kamu bisa bikin tim yang solid seperti itu. Jadi kamu yang ngatur, tapi bukan kamu yang diatur. Itu sih kalau dari aku, Ratu Cava. Semoga bisa membantu ya, dan bisa menemukan teman lomba yang asyik seperti aku dan teman-teman aku. Wow, Terima insightful kasih Kak ya. Fira. Thank you. Oke, Kak Cafa ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kemudian ini Sama. ada selanjutnya ada yang raise hand nih, Kak Alfred. Ini yang tadi temannya Kak Fira ya. Silahkan Kak Betul banget, guys. Alfred. Halo, Alfred. Oh, sebentar. Oke, aman-aman. Suara kamu udah masuk kok. Halo, kedengaran. Aku pakai Yes. headset. Next Yeah. question. What's the international Alright. aspect of apa aspek ke luar negerinya fun? Okay, so would you like me to answer in English or Indonesian? Either is fine. Okay, so I think what's the international aspect of the competitions fun? Jadi kalau dari pengalaman aku, the international aspect of competitions is really fun because ketika aku ikut di Google Solution Challenge, I'm meeting a lot of teams from another countries, for example, like India and Germany and also the United States. And I guess like it is very fun for us to connect with people worldwide. So I think the international aspect is fun because mostly in the international level of competitions, most judges are very open-minded and they're really appreciating your idea and your effort. Jadi itu sih kalau yang aku rasain ya di lomba internasional, jurinya itu punya sisi open-minded yang lebih keren karena mereka itu ada yang biasanya kayak tahap mentoring dulu nih Alfred. Jadi kamu tuh bakal gak cuma lomba, tetapi misalnya kamu udah tembus 100 besar, kamu bisa dapat pembimbing. Kalau di Google Solution Challenge, I got a mentor from, I don't know, for example, like Bangladesh. So I am meeting a new mentor from Bangladesh, and it is actually nice for learning someone more expert than me, and he's come from another country. So I think the culture and heritage is very fun because it's nice to see another people from the worldwide. I think that is why the international aspect of the competitions is so fun. I wish you good luck, Alfred. Thank you so much for asking. Oh, keren banget nih. Oke, Alfred. For question or email? Is it okay? Do you have any questions Si more? chat. Si chat. Ya chat. All right. Okay, want to move to another country due to the rights of my hidden identity. Okay, so it is actually okay because I'm sure that most of you here might have your dream country, for example, like the weeps here
like me or maybe the other weak friends like out there, they really want to go to Japan because in Japan there are more cosplayers and pretty Japanese girls. So I think it is okay for you to move to the other country because I think every country is very fun and having its own unique value. So I wish you all the best, Alfred, and I wish you can move to the other country and begin a new journey and new life. Wish you all the best. Thank you so much, Alfred. Oke, thank you untuk Alfred dan Virania, Kak Virania. Ada lagi yang mau bertanya mungkin ya kita lihat dari sini. Ada Fania nih, Kak Vira, sebagai sesama anak teknik, tiap mau ikut lomba tuh gimana ya? Cara bangun mindset, berpikir gitu ya. Ya benar buat inovasinya itu nggak sekitar ilmu yang kita pelajari aja. Atau mungkin Fania nih mau open mic nih, ngobrol langsung. Oke, silakan Kak Virania. Fania, ada Fania? Mungkin mau ngobrol langsung nih? Atau mau dijawab aja? Feel free, Fania. It's nice to meet you, Fania. Akhirnya ada cewek teknik nih, guys. Seneng banget nih. Keren Ada yang banget ya. Oke, silakan Kak Virania. Langsung dijawab aja mungkin. Oke, sebentar ya. Mohon maaf, pertanyaannya apa ya, Kak ya? Mungkin agak tenggelam nih di sini. Oh, ini ya Kak Vira sebagai sesama anak teknik. Oke. Jadi tentang mindset berpikirnya ya buat inovasi ya. Oke, nah jadi kalau dari aku pribadi, ketika ikut lomba gimana cara bangun mindset berpikir buat inovasinya, gak di sekitar ilmu yang dipelajarin aja. Oke, jadi kalau dari aku, ya seperti yang aku bilang tadi ya Kak Fania, kalau misal kita mau berinovasi, itu harus bisa kepikiran sesuatu yang out of the box atau sesuatu yang unik. Jadi kalau dari aku pribadi, mindset itu sebenarnya tidak perlu dibentuk, diperbaiki atau mungkin dipikir karena semakin kita memikirkan kita semakin terpikirkan dan kita malah nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Nah jadi kalau dari aku mungkin Kak Fania bisa coba buat ini sebagai contoh subscribe channel-channel YouTube yang menginspirasi Kak Fania sebagai contoh nih kalau misal Kak Fania suka nonton National Geographic yang mungkin tentang keilmuan atau mungkin channel-channel kayak acara National Geographic kayak Year Million yang bahas tentang teknologi, perkembangannya di masa depan atau mungkin suka subscribe ilmuwan-ilmuwan ya. Kalau dulu tuh aku sukanya Michio Kaku, Elon Musk kayak gitu sih Kak. Jadi zaman sekarang sudah ada yang namanya media sosial dan aku yakin di media sosial itu banyak banget hal yang bisa bikin kita itu termotivasi buat berinovasi guys. Karena berinovasi itu keren dan ketika kita udah surround ourselves dengan informasi yang berguna ya dari inovasi, kita bakal lebih bisa kebawa gitu cara berpikirnya kayak oke, aku nggak boleh berpikir dengan kayak orang biasa nih karena aku terinspirasi sama Elon Musk kayak gitu tuh Kak contohnya. Oke, dan itu bener banget tuh saran dari Kak Cynthia Aprilia bahwa salah satunya bisa cari teman dari jurusan atau bidang lain. Itu setuju banget guys karena suatu ilmu pengetahuan gak akan bisa berdiri sendiri tanpa ilmu pengetahuan yang lainnya. Oke guys, mungkin dari Kak Fania apa sudah menjawab? Bisa juga temenan sama aku feel free mau diskusi next di luar webinar juga boleh banget. Jadi I'm your innovative friend. Let's innovate. Oke, thank you nih Kak Virania. Tadi IG-nya apa Kak kalau boleh tahu tuh? Oke, IG aku ini guys. Insya Allah auto fallback ya. Kalau misal kelewatan, langsung spam aja Kak. Gak di fallback. Nah, langsung Oke. mekanik. Jadi feel free aja ya buat nge-follow Kak Virania. Kemudian ini kita sudah 3 pertanyaan. Kak Virania, is it okay kalau misalkan nambah lagi? Aman aja. Aku feel free kok Kak. Oke. Sampai jam 12 malam, jam 3 malam juga gak apa-apa sih guys. Aku seneng banget bisa Oke, video wah callan suatu sama kalian. kehormatan banget ya. Silakan Kak Halim nih. Kak Halim, ya? Aman? Silakan Kak Halim, silakan pertanyaannya. Kak ini kan mau nanya, kan kebanyakan lomba yang saya bawa tuh kan saya mau bawa tema yang kadang kurang umum gitu ya. Karena kan kebanyakan orang tuh mesti membuat tentang kesehatan atau pendidikan atau UMKM. Nah, itu pasti kendalanya. Jurinya tuh pasti ngotot dan ngeyel. Dan saya kan nggak mau ini ya, apa namanya, nggak mau mendebatkan biar nilai nggak kurang. Itu kira-kira ada tips nggak untuk biar bisa menyangkal tapi nggak dapat pengurangan nilai? Oke.
Oke, thank you banget ya Halim buat pertanyaannya. Jadi ini adalah problematika sejuta umat. Jangankan sama juri, biasanya kita di kelas melihat dosen yang kayak kita tuh gatel pengen ngedebat bapak ini, tetapi kita takutnya tidak kumlot atau mungkin dikasih C disuruh pulang gitu ya. Nah, jadi kalau dari aku pribadi, karakter orang itu pertama berbeda-beda. Jadi kita nggak tahu orang ini kira-kira di depan itu bisa senyum-senyum, tapi di belakang bisa double kill, triple kill seperti itu ya. Nah, jadi kalau dari aku, pertama ya, ilmu tentang komunikasi asertif. Nah, jadi instead of kita itu bilang kata-kata tidak atau mungkin langsung menyangkal, kita itu bisa pakai yang namanya sandwich method. Nah, aku ajarin nih sandwich method. Nah, jadi kan kita tadi punya wormhole gitu kan, yang dimana ini ada kertas, terus ada bolpen, terus ada kertas. Nah, jadi sandwich method itu adalah satu metode ngomong. Kalau misal kamu lagi komunikasi sama orang, itu pikirin kayak sandwich. Jadi paling atas ini roti, ini pujian, terus ini pendapat kamu, terus bawahnya kamu puji lagi. Jadi sebagai contoh nih, aku pakai contoh yang tadi aja ya, sebagai contoh debat sama orang Facebook, Pak Guri itu waifu yang overrated. Nah, daripada debat kayak, kamu tuh fans karbitan, nah jangan gitu. Nah, kita bisa debat kayak gini bro. Jadi, bro, makasih banyak ya buat pendapatnya. Emang sih Pak Guri ini akhir-akhir ini lagi trending. Dan jujur aku juga kali pertama ini dengar sudut pandang dari kamu. Nah, makasih banyak ya sudah berpendapat. Nah, pertama kamu bilang terima kasih. Makasih banyak atas inputnya, pendapatnya. Nah, habis itu kamu baru kasih opini kamu. Nah, di sini kamu bisa langsung kasih namanya argumen. Jadi argumen itu bukan satu hal yang kasar ya, justru satu hal yang kelihatannya halus, masuk akal, tetapi nyelekit. Sebagai contoh nih, oke, jadi kalau aku boleh izin bertukar pikiran, sebenarnya Faguri ini adalah waifu kesukaan aku karena dia itu cantik banget di manga. Dan ketika dibawain ke anime, ternyata ilustratornya itu enggak gagal buat bisa portret kecantikan dia nih. Makanya aku setuju banget kalau misal waifu paling keren di zaman sekarang itu adalah si Faguri. Tetapi sebelumnya makasih banyak ya sudah memberikan pendapat karena jujur aku senang banget nih dengar sudut pandang dari kamu. Jadi kayak gitu bro caranya. Jadi komunikasi asertif itu dipuji, dikritik, dipuji. Tapi mengkritiknya itu tidak menghakimi ya, tetapi dengan cara kayak kamu tuh ngasih suatu hal yang kedengarannya itu sopan banget. Nah, jadi kamu harus bisa sopanin suara, rendahin nada bicara, tetapi itu bisa masuk ke hati orang itu. Nah, kayak gitu bro. Jadi pertahankan pendapat kamu. Nah, sebagai contoh kalau kamu kan tentang topik ya. Nah, coba deh aku misal jadi juri nih. Aku coba kritik kamu ya Halim ya. Bentar, aku coba pura-pura baca proposal kamu. Waduh Mas Halim, masalahnya kalau kita ngambil topik ini nggak ada prospeknya ini. Kira-kira kamu percaya diri nggak topik kamu ini bisa sustain gitu proses bisnisnya? Kira-kira gimana ya Mas ya solusinya? Gimana cara kamu bikin ide kamu ini 5 tahun ke depan itu tetap hidup gitu? Nah, coba kamu jawab apa? Kalau misal kamu bisa jawab, aku kasih nilai 100. Coba deh. Wah, mungkin udah ide saya saat ini atau ide kami saat ini mungkin kelihatan tidak masuk akal ya atau mustahil. Tapi dikarenakan kebutuhan industri dan perlakuan industri dan kayak kita sudah mengumpulkan data bahwasanya metode metode ini tuh udah sangat diperlukan karena lebih efisien dan harganya lebih murah. Dan kita pun sendiri juga memberikan solusi yang tepat dan tepat pada sasarannya. Nah, dengan kita meresearch dan melihat beberapa perilaku perusahaan atau perilaku pegawai dan lain sebagainya. Bahwasanya solusi ini mungkin sekarang pada 1 bulan, 2 bulan mungkin tidak ada impact, mungkin 3 bulan ke depan akan menjadi prospek yang sangat bagus dan akan menggantikan teknologi dan tidak akan menggantikan teknologi yang ada dan kita akan mengkombinasikan antara teknologi yang tradisional dan teknologi yang modern sehingga orang yang masih belum terbiasa dengan teknologi ini bisa menggunakan teknologi tersebut lambat laun. Wah, keren banget nih Halim, jago. Oke, teman-teman boleh tepuk tangan nggak buat Halim? Karena dia udah berani berargumen dengan aku di hadapan 46 orang lainnya. Tepuk tangan buat Halim. Keren. Keren banget bro. Nah itu Oke. tadi udah keren banget. Nanti tinggal ditambahin ini ya cara memperhalusnya. Yang pertama, kamu bisa bilang terima kasih banyak ya Bapak Ibu untuk masukan dan sarannya. Sangat berharga untuk kemajuan ide kami. Nah habis itu baru kamu masukin itu tinggal ditambahin angka atau data sedikit. Habis itu kamu bilang terima kasih lagi. Nah itu udah keren banget sih Halim. Keren banget Halim. Makasih ya sudah bertanya. Ya, tapi nggak pernah menang. Santai aja mah, mungkin belum rezeki. Jangan pernah pantang menyerah dan dicoba terus, oke? Nah, tetap
semangat dan jangan pernah patah semangat. Karena dulu aku juga kalahan. Aku tuh ikut lomba data mining, nggak pernah menang. Terus ya udah aku cari cabang lomba lain di hackathon. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini desperate, nggak pernah menang di satu bidang, mungkin bukan kalian yang salah, tetapi bidangnya aja yang tidak bisa mengeluarkan potensi kalian secara maksimal. Seperti itu ya. Thank you so much, Halim. Oke, terima kasih nih Mas Halim ya atas ininya pertanyaannya dan makasih Kak Firani ya jawabannya keren banget ya. Gitu. Dan semoga nanti kompetisi selanjutnya menang ya Kak ya. Ya kita doain bareng-bareng ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada Kak Zaki. Silakan Kak Zaki bisa open mic. Tapi sebelumnya ini teman-teman aku mohon maaf banget, aku mau izin sebentar. Ini jadi Kak Fatur minta tolong untuk dihandle ya Kak ya. Oke. Oke, Kak Firania dan Kak Zaki silakan Kak Zaki. Halo, apakah suaraku terdengar? Iya, kedengaran. Terdengar. Halo, perkenalkan aku Zaki, mahasiswa sistem informasi. Jadi Hmm. tuh aku kan sedang mengikuti lomba seperti kayak hackathon gitu, namanya kalau nggak salah Kompes. Nah, Mhm. aku dan timku tuh seperti Kak Fira bilang tuh sudah bagus, menurutku sudah bagus karena kita tuh ada si pembisnis, si paling desain lah, si paling ngoding. Nah, tapi tuh kita karena mungkin pertama kali ya ngikut kompetisi gitu, jadi kita ngestak di sebuah ide gitu, mencari sebuah ide. Nah, ada tips nggak sih gimana caranya tuh biar kita tidak stuck di sebuah tahap-tahapan untuk mengikuti lomba tersebut di kemudian hari nanti? Oke, terima kasih banyak ya Zaki. Jadi intinya ini trouble-nya di ide sama supaya nggak ngestak gitu ya, supaya lebih enak kerjasamanya gitu ya. Hmm. Oke, jadi gini bro. Sebenarnya kalau kita tentang mencari ide ya, kamu kan punya anggota nih. Anggota kamu ada berapa? Dua atau tiga? Aku ada 3. Ada tiga nih. Oke, nah jadi otomatis kalau misal di tim aku, jadi ada cara-cara yang berbeda. Biasanya ada satu orang yang bikin ide bagus, terus ya udah ide itu bakal dikasihin ke teman-teman dan yang lainnya oke-oke aja gitu. Sebagai contoh, di aku bikinnya track dan akhirnya teman-teman aku oke-oke aja. Nah, yang kedua caranya adalah kamu bisa minta masing-masing anggotamu itu buat meet sebentar di Zoom, terus ya udah kalian list ide masing-masing sebagai contoh. Kamu Sasuke, tolong kamu list ide yang menurut kamu bagus. Habis itu kamu bilang ke Naruto, Naruto, tolong ya kamu kasih tahu ide yang kamu suka. Nah, di situ kan banyak pendapat. Nah, habis itu kita bakal voting. Nah, biasanya ide yang di voting nanti sebagai contoh nih, semuanya dari 3 orang milih idenya si Zaki gitu ya. Jadi ide kamu dipilih sama Naruto, Sasuke, dan Itachi. Nah, kita semua itu bakal mendukung tuh. Nah, kalau misal semua anggota kamu itu mendukung idemu, artinya kamulah yang berwenang. Satu berwenang, kedua bertanggung jawab, dan yang ketiga jadi project manager dari ide tersebut karena kamu yang paling paham kayak gitu. Jadi emang seperti yang aku bilang bahwa ide itu nggak bisa didapetin kayak wahyu tiba-tiba bangun tidur ada ide, itu nggak bisa. Nah, kamu harus diskusi dan kamu harus satu-satu orang itu harus nyumbang satu ide gitu guys. Jadi kalau misal dalam tahapan ini aja teman-teman kamu itu kurang aktif atau mungkin mager-mageran, kamu bisa pertanyakan lagi visi dan misi mereka. Kayak contohnya, guys, serius gak re ikut confess gitu? Iki UI lo, iki lomba bergengsi lo re. Nah, jadi kamu juga harus punya suatu energi yang bisa kamu bagikan ke orang lain. Jadi leader itu bukan untuk menyuruh orang, tetapi gimana caranya energi kamu itu nyampe. Sebagai contoh nih, kamu ngomong sama aku kan, kamu kan kayak semakin positif, semakin optimis gitu kan. Ya karena kamu bertemu dengan orang yang energinya tuh bagus. Nah, kamu tularkan energi yang kamu bawa di webinar ini ke teman-teman sekelompok kamu gitu ya. Nah, kira-kira dari Zaki gimana nih? Masih ada keluh kesah lagi nggak ya? Oke, Kak. Makasih atas tipsnya ya. Iya, Makasih. sama-sama. Intinya ingetin aja ke teman-teman kamu, Rek, Kompas itu lomba bergengsi loh, Rek. Hadiahnya segini. Jadi kamu imingin mereka dengan segala hal gitu. Dan kebetulan ini Elon Musk lagi bikin agentic AI ini, Rek. Gimana kalau kita bawa ini, Rek? Bisa ngalahin ITB, UI, BINUS, bisa. Nah, kamu tuh bangkitkan semangat teman-teman kamu gitu. Oke. Thank you so much ya, Zaki sudah bertanya. Oke, keren banget nih jawabannya dari Kak Firania. Pastinya tadi Zaki juga merasa sangat puas ya dengan jawabannya ya. Oke. Nah ini by the way karena kita udah di penghujung acara nih Kak Firania. Ada 3 pertanyaan sebetulnya yang di kolom komentar. Tapi ini ada beberapa yang aku notice ternyata 3 pertanyaan ini kurang lebih sama. Yaitu mereka minta tips dan apa ya trik terkait ikut lomba.
Entah itu Hmm. lomba internasional, lomba space, terus habis itu lomba apa lagi nih tadi? Lomba, pokoknya lomba-lomba kayak yang kakak ikutin lah. Nah itu Hmm. kebanyakan mereka masih maba, terus ada yang Oke. udah ikutan, terus minta tips dan trik. Apa sih yang paling perlu di highlight untuk bisa menang lomba ataupun bisa berkontribusi baik lah di perlombaan Oke. tersebut. Silakan Kak Vira. Oke guys, jadi ini tips and trick yang sebenarnya merangkum webinar-webinar aku ya dari kemarin dan juga di hari ini bersama teman-teman dari Brisa Exchange. Jadi kalau dari aku tips and trick paling utamanya adalah kalian harus punya energi yang sama dengan lomba tersebut. Jadi ketika kalian apply apapun, mau itu beasiswa, mau itu lomba, entah itu panitianya dari Google, dari Gemastik, dari Microsoft, dan juga mungkin dari NASA. Nah, caranya adalah kalian harus bisa menemukan titik tengah antara ide kalian dengan nyawa dari masing-masing perusahaan ini. Sebagai contoh nih, biasanya kalau dari NASA, mereka kan itu dominan tentang fisika dan juga space and time ya. Dan biasanya di setiap lomba itu ada peraturannya juga tuh, kayak juknisnya. Itu kalian harus bisa cek penilaian yang paling berat bobotnya. Sebagai contoh, kalau yang paling berat dinilai itu ide, ya udah ide. Terus kalau misal nilai kedua paling berat adalah tentang presentasi, ya kalian harus giat latihan buat presentasinya. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi biasanya ada penilaian dari tahap penyisihan dan juga tahap finalnya. Nah, terus yang kedua, tentang menyelaraskan ya energi dari masing-masing lomba itu gini. Jadi seperti yang aku bilang ya, lomba Puspresnas dan non Puspresnas itu pendekatannya berbeda. Dimana kalau Puspresnas itu cenderung lebih dominan di research dan mungkin kalian harus punya state of the art yang kuat banget. Mungkin dari topik penelitiannya, metodologi penelitiannya, dan juga dari fresh idenya. Jadi biasanya gini, kalau kalian ikut lomba ya, baik itu di kalian tuh mungkin dapat lomba bisa aja itu ada dua kasusnya. Pertama kalian pakai ide sendiri atau pakai ide dari proyek dosen. Nah kalau kalian pakai ide dari proyek dosen, kalian harus bisa mengemas gimana caranya ide itu kayak punya kalian sendiri supaya ketika nanti juri lihat kalian itu terkesan kayak oh ternyata anak-anak ini bisa ya kepikiran bikin sesuatu yang kayak gini. Jadi dari segi brandingnya, mereknya, dari namanya ide kalian, kalian tuh harus punya pitch elevator yang khas kalian. Sebagai contoh nih, aku tadi punya judul panjang, itu penelitian dosen kalian. Nah kalian harus bisa ngemas itu jadi sesuatu yang pendek dan sesuai sama kalian. Kayak contoh dari bla 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 jadi pintu kemana saja. Nah kayak gitu tuh caranya teman-teman. Nah jadi kalau dari aku jangan lupa buat menghargai panitia lombanya sih. Jadi kalau misal di Google ya udah aku sering-sering mention dengan teknologi Google, dengan kekuatan teknologi Google yang ini, aku bisa bikin ini. Kalau kalian ikut lomba Microsoft, ya udah kalian bilang dengan teknologi Microsoft kami membuat ini, kayak gitu guys. Jadi kalian bisa menghargai panitianya, penyelenggaranya, dan juga kalian bisa sesuaiin ide kalian untuk bisa bertarung tuh di lomba tersebut. Kayak gitu guys. Itu tips yang jarang Wih, orang omongin sih, tapi menurutku itu ngefek banget. keren banget ya. Buat teman-teman yang tadi nanya di kolom komentar, coba gimana? Udah pada puas belum? Tadi Faiz Boy yang nanya, terus Lala. Siapa lagi nih? Dian tadi yang nanya ya, kurang lebih seperti itu sama Nafar Ja'far. Oh, ternyata 4 orang Kak Fira yang mempertanyakan Oh, I hal see. tersebut. Wih, keren banget. By the way, wih, puas Kak. Terima kasih, wih. Wah, Kak Vira aduh. kasih jempolnya buat Kak Dian dong nih. Dia ternyata puas nih. Oke, siap. Eh, Langsung kasih love nih eh, buat Kak Dian. Terima kasih banyak ya sudah bertanya, wih, Kak Is, Dian, dan juga Afar Zafar dan lainnya. oke. Jadi sebetulnya, wih mantap Kak. Terima kasih banyak. Oke. Jadi sebetulnya dari para peserta ini luar biasa ya. Tadi aku lihat dari awal sampai akhir itu konsisten di angka 45 sampai 50-an nih Kak Vira. Kalau dari aku sendiri, aku ingin Hmm, mempertanyakan dari Kak Firania berarti udah berapa tahun nih Kak untuk aktif mengikuti perlombaan? Apakah dari semester 1 yang ilmiah ya, yang di kuliah ya, atau bagaimana? Boleh dong dijawab pertanyaan aku juga. oke, jadi kalau aktif ikut lomba, jujur semester 1-2 itu adalah masa-masa aku fokus belajar dan berusaha untuk ini sih guys, kayak menstabilkan kehidupan aku transisi dari SMA ke kuliah. Jadi aku cuma kuliah pulang, kupu-kupu. Aku nggak ikut organisasi, apalah itu nggak penting bagi aku waktu itu sih. Tapi sebenarnya nggak boleh ya. Jadi kalian diusahakan bergaul karena teman itu bisa nge-backup kalian kalau terjadi apa-apa di kampus. Itu sih guys yang paling utama. Nah jadi semester 1-2 aku nabung buat IPK, aku pokoknya harus kumlot, gak boleh dapet C.
Nah, terus semester 3 aku coba ikut lomba, tetapi nggak langsung jodoh. Jadi aku tuh ikut lomba data mining itu ada sekitar 3 kali dan itu kalah semua teman-teman. Habis itu ya udah aku bosen. Terus timku ternyata nggak mau ikut hackathon gitu kan, karena mereka mungkin kurang hobi. Terus aku akhirnya ikut sama tim yang baru itu, ikut lomba hackathon di Google. Alhamdulillah kali pertama langsung rezeki. Nah, jadi sebenarnya trial and error-nya itu seperti itu. Kalau kalian udah nyoba lomba selama 3 kali dan ini kayak nggak jodoh, mending kalian cari potensi kalian di hal yang lain, karena bukan kalian yang nggak jago, bisa aja kalian tuh belum dimaksimalin gitu potensinya sama si lomba ini gitu sih guys. Jadi itu namanya strategi ya, strategi supaya bisa punya kepercayaan diri dan lain-lain seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Vira. Nah, terus gini Kak Vira, by the way ini kita udah di penghujung acara banget ya. Sebelumnya, tapi aku mau nanya nih ke Kak Vira, bagaimana pandangan Kak Vira terhadap lomba-lomba atau event-event yang bersifatnya internasional yang bisa membuat kita itu ke luar negeri dan mungkin bisa aku challenge nggak nih buat nantang naikin followersnya Brisa juga saat Zoom ini. Kira-kira dari 73 nanti nambah berapa kalau Kak Vira yang ngajakin nih? Boleh silahkan. Waduh. Oke guys, jadi kalau dari aku pribadi ya, since ini di kolom komentar juga ada yang nanyakin gimana sih Kak supaya bisa dapet teman dari luar negeri. Tahu nggak? Jadi ketika aku semester kemarin, aku tuh kedatangan 3 teman dari Malaysia yang lagi student exchange di negeri aku. Nah di situ aku kenalan sama mereka itu bener-bener kayak ketemu bestie guys, karena orang luar negeri itu punya pemikiran yang terbuka dan mereka tuh orangnya asik-asik juga. Nah akhirnya ya aku terus ditagih tuh terus menerus, Kak kapan sih kamu ke Malaysia, kapan sih kamu ke Malaysia, itu udah ada 100 kali tahu nggak. Nah dan akhirnya ya aku nggak bisa dong ke sana karena mungkin aku belum ada waktu dan kesempatannya juga. Nah tetapi dengan adanya Brisa Exchange ini nih teman-teman, kalian itu sudah dibukain pintunya. Kalau kalian mau punya teman luar negeri secara gratis atau mungkin mau kunjungin teman online kalian atau mungkin teman student exchange kalian, nah kalian bisa langsung aja buat ikutan lomba essay by Brisa Exchange. Dan juga jangan lupa di follow IG-nya ya, karena IG Brisa Exchange itu sangat aktif teman-teman, jadi bakal banyak postingan-postingan terbaru dan bisa langsung muncul di FYP kalian kalau misal kalian follow kayak gitu ya. Jadi jangan lupa di follow, karena di sini kita follow-nya itu bukan untuk sekadar bikin Brisa Exchange terkenal nih teman-teman, tetapi gimana caranya Brisa Exchange ini bisa nebarin manfaat yang lebih banyak ke teman-teman di luar sana yang punya passion buat lomba di luar negeri. Jadi jangan lupa ya buat follow @Brisa Exchange dan kita buktikan bahwa pasukan dari Catch Pons bisa menaikkan followers Brisa Exchange ya guys ya. Jangan lupa di follow ya teman-teman ya nanti. Karena aku ada Oke, dari Kak Fatul. oke. Oke, let's go ya. 2 menit ya. Ini aku lihat masih 2 menit, let's 75. go. Oke, Oke. 2 menit kira-kira. Terus lain alasan karena Brisa Exchange ini bisa memberikan kita relasi internasional. Kira-kira alasan apa lagi yang Kak Virania sebagai sudut pandang seorang pemateri di sini yang menganggap bahwasanya ia layak untuk di-follow? Oke, nah kalau dari aku pribadi, kenapa sih Brisa Exchange itu layak banget buat di follow? Karena yang pertama, seperti yang udah di briefing nih sama sama kakak tadi yang di depan, siapa? Sebenarnya Kak Ina ya, kalau nggak salah ya. Kayak ya Kak Ina. Oke, jadi Kak Ina tadi bilang ya kalau Brisa Exchange ini tidak cuma menawarkan lomba tapi juga kesempatan Mm-mm. bagi teman-teman buat sharing dan bisa menjadi mentor juga speaker seperti aku. Nah, kenapa sih guys jadi speaker itu seru banget? Karena yang pertama, kalian bisa yapping 1 jam nih dan bisa ketemu teman-teman baru yang sama high value-nya dengan kalian semua. Jadi jarang banget loh guys ada instansi atau suatu organisasi yang benar-benar non-profit bisa ngembangin portfolio dan prestasi kalian, juga ngajakin kalian buat bisa punya personal branding nih teman-teman. Yang pastinya bakal berguna banget buat teman-teman di era sosial media masa kini ya tentunya gitu tuh. Kalau dari aku jujur sangat senang ya bisa kenal juga sama Kak Fatur, sama Kak Ina juga, dan kita senang banget sih guys bisa seru-seruan bareng di sini. Oke, baik itu berarti alasan yang kedua ya. Oke, tapi intinya di sini kita pengen banget ya buat menginspirasi buat anak-anak teman-teman sekalian 44 orang di sini yang masih bersama di Zoom adalah kita itu harus bisa melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Dengan pengalaman kalian bisa ke luar negeri, entah itu dari acara exchange ataupun dari perlombaan, itu bisa membuat kalian melihat lintas budaya, bagaimana perkembangan teknologi di luar negeri,
sehingga kalian bisa kembali ke Indonesia dan mengembangkannya. Jadi kalau udah punya sudut pandang yang berbeda kan pastinya jadi lebih ini ya. Seperti itu. Oke, kita coba refresh. Aku lihat ya berapa followersnya setelah di uh, ini. Wah, 79. Berarti meningkat sekitar berapa? 73 ke 796. Oke, terima kasih Kak Firania. Oke, Kak Ina, apakah sudah bersama kita lagi di sini? Sudah Kak, cuman ini aku ternyata nggak bisa ngaktifin nih udah. Oke, Oh, udah. oke sudah. Ini udah kelihatan kah saya? Oh masih jadi kelinci. Oke. Oke, terima kasih banyak ya untuk teman-teman di sini atas kehadirannya dan terima kasih banyak nih kepada Kak Firan. Terima kasih Kak sudah memberikan kita pengalaman dan terima kasih sudah memberikan kesempatan Brisa untuk eh, mengembangkan sayapnya bersama Kak Firania nih pada malam hari ini. Oke, nah kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain gitu ya seputar bagaimana sih program Valley Funded-nya Kak atau International Paper Competition-nya Kak gitu kan. Lebih lanjut bisa ke Instagram Brisa Exchange atau chat ke nomor WA adminnya Brisa. Dan kalau mau ada seputar tips atau coaching dan sebagainya gitu ya mungkin nanya ke Kak Firania nih. Boleh banget ya Kak ya? Ya kan Kak ya? Nah, terima kasih. Saya mohon maaf. Beri saya mohon maaf. Saya dan Kak Fatur pamit undur diri beserta Kak Firania juga. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lewatkan juga untuk follow channelnya Brisa supaya kalau ada webinar-webinar kayak gini bisa ketemu teman-teman lagi. Sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Oke, Sampai jumpa selamat semuanya. malam. Terima Dadah, kasih. Terima kasih banyak ya silahkan. teman-teman ya sudah meluangkan waktunya buat bisa exchange. Thank you so much Ya, semuanya. sama-sama. Terima kasih. Makasih ya Rek ya. Saya Makasih thank Rek. you dong ke Kak Firania. Saya thank you, saya thank Terima you. Waduh, kasih Kak aku yang Firania. berterima kasih. Saya yang Oke. berterima kasih. Terima kasih banyak ya Kak Ina dan juga Oke, Kak Fatur. iya. Kapan-kapan lagi Oke. ya. Sukses selalu, lancar-lancar semua rezekinya teman-teman. Terima Amin, kasih. amin. Oke.